Siap. Terima kasih, Kak Hendra. Baik, selamat pagi, kakak-kakak dan Bapak Ibu semuanya ya. Saya juga melihat beberapa teman-teman nih ya yang sudah pernah pelayanan bersama. Terima kasih sudah join. Sangat happy melihat antusiasme pendaftar yang begitu banyak dan sangat berharap nanti semua juga boleh memfollow up tentunya begitu ya. Baik, ya, terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan buat saya untuk Bina Warga dan saya berharap nggak pada bosan ya Kak Hendra ya. Dan hari ini sebelum kita mengawali masuk dalam pembahasan sesi tentang Disability Inclusive Leadership, bolehkah saya tahu terlebih dahulu dari antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti sesi ini, berapa banyak yang sudah pernah mengikuti sesi tentang atau seputar gereja yang inklusif atau teologi disabilitas? Mungkin boleh berikan reaction supaya saya ada gambaran nih kira-kira apakah sudah cukup banyak yang familiar dengan topik ini ataukah belum. Yang sudah saja yang beri reaction ya. Boleh apa saja reactionnya? Belum pernah, Bu Helen. Oke. Saya juga belum. Ya, terima kasih. Kayaknya belum ada yang memberikan reaction juga ya, Kak Hendra ya. Oke. Ada Jadi beberapa saya yang akan udah memberikan reaction. ada ya? Ada Kak Leonard, yang di chat juga ada. Belum banyak ya? Baik. Ya, saya akan mencoba untuk membawakannya dengan tidak rumit, tetapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap terlalu rumit, boleh tulis sesuatu di kolom chat ya, nanti saya bisa menjelaskan lagi. Dan jangan ragu kalau ada yang Bapak Ibu Saudara mau tanyakan, ya keburu lupa nanti di sesi tanya jawab, boleh langsung diketik dulu sebelum sesinya selesai, tidak apa-apa. Oke, itu saya izin share screen ya. Baik. Tema kita Disability Inclusive Leadership. Dan sebelum memulainya, saya akan sedikit berkenalan. Terima kasih tadi sudah sedikit dikenalkan juga oleh Kak Hendra. Beberapa mungkin sudah juga kenal sama saya, tapi mungkin sebagian yang lain belum. Katanya tak kenal maka tak tendang ya. Sebelum saya ditendang dari Zoom ini. Ya, ini keluarga kecil kami. Kami memiliki seorang anak, hanya satu-satunya, namanya Derin. Saat ini umur 13 tahun. Ini foto ulang tahunnya bulan lalu, jadi masih seperti inilah kami gitu ya. Belum jauh berbeda. Jadi Derin ini umur 13 tahun, dari lahir dia didiagnosa positif Down syndrome atau trisomi 21. Jadi Down syndrome adalah sebuah kondisi disabilitas, yaitu disabilitas intelektual, di mana penyebabnya adalah setiap sel tubuhnya itu kelebihan satu kromosom, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang bilang disabilitas ini bisa disembuhkan gitu ya, secara medis ini tidak disebut sebagai penyakit. Jadi kurang tepat kalau dibilang bisa disembuhkan, karena bukan penyakit. Kalau penyakit ada obatnya lalu sembuh. Kalau ini semua sel tubuhnya yang kelihatan dari luar, juga organ-organ dalamnya, semua kelebihan satu kromosom, ekstranya di nomor 21. Itu terjadi triplet, sehingga yang satu tambahan itu menghambat di mana-mana. Dan challenge yang dihadapi juga cukup banyak. Nah, tentang apa itu Down syndrome, apa saja yang dihadapi oleh anak-anak dengan Down syndrome dan sebagainya, itu nanti akan ada di sesi 2 minggu depan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini perkenalan singkat saja. Nah, kenapa saya bisa sampai ada di titik ini gitu ya? Berawal dari pengalaman ini sebetulnya. Bagaimana saya kemudian ya bersama dengan keluarga kami merenungkan apa ya yang kita bisa sama-sama lakukan menjadi sebuah ladang pelayanan bersama dengan pengalaman sebagai seorang pendeta dan seorang orang tua untuk
anak berkebutuhan khusus atau dengan disabilitas. Jadilah saya menempuh studi saya waktu itu memang S1-nya teologi tentunya, dan pada saat berkesempatan menempuh studi S2 saya mengambil special education. Jadi pada saat belajar tentang teologi disabilitas misalnya ya, itu tidak secara khusus mempelajarinya dalam pendidikan teologi S2, tetapi bagaimana itu menjadi perenungan kami dalam pergumulan di perjalanan kami. Lalu ada beberapa artikel yang kalau Bapak Ibu saudara juga bisa baca, mungkin bisa memperkaya dalam pelayanan kita ya. Yang di atas ini adalah buku keluaran Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama. Saya menulis salah satu artikel bersama dengan beberapa teman yang lain, sekaligus menjadi editor. Dan buku ini bisa diunduh gratis, Bapak Ibu bisa cari di internet ya, di Google. Sangat membantu. Kemudian yang kedua ini juga menulis bersama-sama dengan teman-teman salah satu artikel dalam buku Siarah Iman, Siarah Politik ya. Dan yang ketiga ini tesis saya pada waktu itu. Ya, itu sekilas perkenalan dari saya. Lalu saya melayani dengan basis pelayanan di GKI Peterongan pada saat ini. Dan kalau dibilang GKI Peterongan sudah inklusi, ya masih berjuang, masih belajar, masih berproses. Beberapa yang kami lakukan sejauh ini edukasi tentang teologi disabilitas kepada jemaat, dan kami pakai salah satunya adalah momen ibadah minggu menjadi ibadah khotbah pengajaran gitu ya. Kemudian juga ada juru bahasa isyarat untuk ibadah minggu, masih menjadi tantangan buat kami juga untuk menghadirkan juru bahasa isyarat di setiap acara yang lain memang. Kemudian katekisasi dan baptisan untuk penyandang disabilitas fisik, mental, dan intelektual dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan masing-masing. Ada dari Sahabat Tuli, kemudian ini klien dari binaan rumah rehabilitasi mental dan ini ya lansia begitu. Jadi ketika mereka sudah sampai lansia belum pernah dibaptis karena selalu bertemu dengan gereja yang mengharuskan katekisasi yang reguler dan percakapannya pun secara kognitif begitu. Jadi bagaimana kami mengkatekisasi saudara-saudara ini? Ya, salah satu metodenya adalah materinya diberikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk seperti komik begitu. Kemudian juga ada lagu-lagu yang diulang-ulang dan adaptasi terhadap beberapa materi. Kemudian caranya pun juga mereka tidak harus naik ke atas, tapi di bawah oleh karena yang agak tidak nyaman dengan ruangan yang baru, yang tidak terlalu familiar, apalagi harus naik-naik seperti itu. Jadi adaptasi-adaptasi kami lakukan di sana-sini untuk bisa menjadi sebuah rangkulan yang memberikan kesempatan yang sama untuk mereka mengikuti katekisasi dan baptisan. Kemudian juga ruang ibadah dan ruang-ruang yang lain aksesibel untuk pengguna kursi roda. Lalu yang baru juga di kami, baru mulai 2023 ini adalah terbentuknya support group untuk orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi support group ini kami namai Special Parents Community, dan kami berkumpul sebulan sekali membahas apapun ya. Jadi bisa tema kesehatan, tema psikologi, dari Alkitab juga ya, dan sharing-sharing yang saling menguatkan seperti itu. Masih banyak perjuangan yang kami masih harus lakukan, jadi ini perjalanan kita bersama ya Bapak Ibu saudara. Kami juga masih harus banyak belajar. Nah, rangkaian pelajaran atau pembinaan kita bulan ini ada dalam seri Peduli Anak dengan Disabilitas. Pada waktu itu saat menyampaikan pada Kak Hendra untuk susunan materi ini, saya agak galau juga untuk materi pertama dan kedua. Ini baiknya mana duluan gitu ya. Karena yang materi kedua adalah pengetahuan dasarnya. Bagaimana memahami apa itu disabilitas, tantangannya, panggilan kita seperti apa. Tetapi yang pertama juga berbicara tentang ini, kebijakannya, bagaimana kita membuka diri untuk kemudian pengen lebih tahu tentang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu. Sehingga akhirnya
saya mengusulkan untuk ya sudah tema ini tentang leadership-nya terlebih dahulu, karena bagi GKI dan juga mungkin dari gereja-gereja yang lain ya, kita memutuskan terlebih dahulu sesuatu menjadi sebuah kebijakan dalam lingkup kepemimpinan gerejawi kan, baru kemudian bisa diimplementasikan. Sebetulnya memang ide-ide itu bisa dari mana saja gitu, tetapi dengan strong leadership yang terbuka untuk disabilitas ini bisa lebih terarah gitu ya, harapannya seperti itu. Jadi hari ini kita akan berbicara itu dulu, bukan berarti ini yang lebih penting dari semua. Menurut saya sih semuanya penting, disability inclusive leadership. Kemudian minggu depan kita akan berbicara tentang pengetahuan dasar tentang disabilitas, lebih konkretnya seperti apa. Jadi kalau ada hal-hal yang tentang ini yang Bapak Ibu ingin tanyakan, ya kita bisa bahas lebih lanjut minggu depan gitu ya. Kemudian bagaimana mendesain ibadah inklusi, dan khususnya ini nanti akan tentang ibadah inklusi untuk anak-anak karena kita ada dalam seri peduli anak dengan disabilitas. Kemudian yang keempat, bagaimana menjelaskan tentang gereja kepada anak. Jadi kenapa yang ketiga dulu baru keempat? Karena yang ketiga itu kita jadikan sebuah rangkulan untuk anak-anak ini mengalami terlebih dahulu. Seperti apa kasih dalam gereja, persekutuan dalam gereja, penyambutan yang hangat dalam gereja. Setelah itu baru dijelaskan. Karena itu akan sangat membantu dibandingkan sebaliknya. Dijelaskan dulu teorinya, baru disuruh praktek gitu ya. Sesuatu yang dibangkitkan dari pengalaman pribadi itu akan sangat berkesan buat mereka untuk mengawali proses belajar mereka. Ya, kita akan masuk dalam pengertian sederhananya dulu tentang tema kita hari ini. Saya memakai prinsip sederhana 5W1H itu ya. Yang pertama adalah apa sih kita bagaimana kita memaknai disability inclusive leadership? Apa pengertiannya? Ya, secara sederhana disability inclusive leadership atau kepemimpinan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah sebuah model kepemimpinan yang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk dapat mengalami dan berpartisipasi secara setara dengan orang tanpa disabilitas. Jadi, kenapa saya tidak memakai istilah inclusive leadership? Gitu aja. Tapi disability inclusive. Karena memang dalam gereja kita membahas banyak topik ya yang bisa dijadikan inklusif. Inklusif dalam keterbukaan kita dalam banyak usia, dalam banyak pelbagian yang lain gitu ya. Bisa disebut inklusif juga. Tetapi tema kita secara khusus adalah tentang disability inclusive. Kemudian bagaimana kita membedakan dua hal ini? Mengalami dan berpartisipasi. Mengalami itu tentang diterima, melakukan sesuatu yang sama dengan yang lain ya, berpartisipasi secara aktif dan setara itu dianya sendiri melakukan pelayanan, bukan terus-menerus dilayani, bukan hanya diterima di situ, tapi dia sendiri juga punya kesempatan untuk memberi dan mempersembahkan sesuatu. Jadi ini dua hal yang berbeda karena ada pihak-pihak yang mungkin membuka diri untuk penyandang disabilitas bisa hadir di situ, tapi tidak pernah diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Pertemuan, persekutuan, acara-acara tidak tertutup untuk penyandang disabilitas. Mereka bisa mengakses, mungkin juga bisa, tapi pasif, tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi dua layer ini ya, mengalami, ada di situ, merasakan sesuatu, tapi juga secara aktif bisa berpartisipasi. Kepemimpinan yang seperti itu yang disebut disability inclusive leadership yang nantinya akan menjadikan pelayanan kita disability inclusive ministry ya. Kemudian kenapa sih kita kok mesti repot-repot belajar seperti ini ya? Bagaimana membuka akses-akses untuk penyandang disabilitas? Bahkan ada di antara perjumpaan saya dengan beberapa teman ya, merasa nggak perlu lah itu topik yang nggak diperlukan oleh gereja, masih banyak topik yang lebih perlu gitu ya, jadi di skip tentang ini. Yang pertama saudara-saudara, ini adalah sebuah respon kita untuk bergerak bersama dalam misi Allah, karena setiap orang diterima dan dikasih oleh Allah di dalam Kristus, dan dalam Kristus itu setiap orang dilayakkan untuk menjadi sahabat serta rekan sekerja dalam misinya. Jadi kalau setiap orang memiliki tempat dalam misi Allah,
siapa kita sebagai gereja lalu kita bilang orang-orang yang menyandang disabilitas itu tidak bisa ikut melayani. Mereka itu hanya pihak yang dilayani, yang dikasihani, yang terus menerima belas kasihan dari kita. Siapa kita untuk bilang seperti itu? Bahkan salah satunya ya yang banyak dibahas juga dalam teologi disabilitas, Yohanes 9. Ketika orang-orang bertanya pada Tuhan Yesus, ada seorang yang terlahir tidak bisa melihat. Siapa yang salah, siapa yang dosa, dia atau orang tuanya? Karena sejak lahir dia tidak bisa melihat. Dan Tuhan Yesus bilang bukan dosanya dan bukan dosa orang tuanya. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang harus menyatakan. Jadi orang yang dianggap tidak layak untuk disetarakan dengan orang lain ya sebagai pembawa kabar baik, sama Tuhan Yesus dianggap dia pun juga adalah pembawa kabar baik. Dia pun ada tempatnya dalam misi Allah di dunia. Jadi saat kita membuka akses-akses untuk menjadi gereja yang aksesibel, yang terbuka untuk penyandang disabilitas, sesungguhnya itu bukan tidak prioritas buat kita. Itu sebuah tugas besar yang kita sedang nyatakan untuk bergerak bersama dalam misi Allah. Yang kedua, Indonesia punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Salah satunya adalah peraturan tentang rumah ibadah di Indonesia yang tidak boleh mendiskriminasikan umat beragama apapun yang menyandang disabilitas. Jadi saat kita membuka gereja kita untuk penyandang disabilitas, kita juga sedang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga negara yang baik, yang taat akan undang-undang, yang mau bergerak bersama dengan seluruh jajaran pemerintah yang mengupayakan ini untuk Indonesia. Dan WCC ya, Dewan Gereja Dunia, memiliki dokumen-dokumen penting untuk mengajak seluruh gereja di dunia untuk bisa bergerak bersama juga membuka akses buat orang-orang dengan disabilitas melihat dengan banyak sisi. Bukan hanya sisi humanisme, tetapi bagaimana kasih Tuhan itu juga dilihat dari sisi kerapuhan, ya, dari panggilan misi dan sebagainya. Ini saya hanya mencantumkan dua ya yang banyak dikutip dari dokumen WCC akhir-akhir ini. Yang pertama ini The Gift of Being. Artikel-artikelnya juga dibahas dalam persidangan WCC 2022 kemarin. Kemudian yang kedua ini buku Contextual Bible Studies on Health and Healing. Jadi secara keseluruhan sebetulnya nyambung juga dengan penyandang disabilitas, tetapi secara khusus di bab 4 itu tentang being inclusive with people with disability. Jadi, pada saat kita bertanya-tanya, kenapa kita mesti repot-repot gereja kita memiliki inclusive leadership, inclusive disability leadership? Kenapa harus melakukan itu? Karena itu bukan hal yang sederhana dan sepele. Dengan membuka akses ke sana, kita sedang bergerak bersama dalam misi Allah. Kita sedang bergerak bersama sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia yang mengupayakan bangsa ini untuk menjadi rumah bersama. Dan kita sedang bergerak bersama-sama dengan seluruh gereja sedunia. Setidaknya itu ya, sudah menjadi dasar bagi kita untuk memperlihatkan betapa penting kita melakukan ini, walaupun memang mungkin ada harus lakukan dengan perjuangan ya, dengan tidak mudah karena kita mungkin belum pernah melakukannya atau belum familiar. Nanti kita akan berproses bersama. Lalu W yang ketiga adalah who. Siapa yang melakukannya dan siapa yang kita undang? Saudara, ini pertanyaan buat kita. Apa gereja kita tidak perlu menjadi inklusif bagi penyandang disabilitas? Kenapa? Karena tidak banyak orang dengan disabilitas yang ke gereja kita. Jadi kalau ada 1-2 orang saja dengan disabilitas, ya biarlah cari gereja lain. Daripada kita memikirkan 1-2 orang, tapi pengorbanannya banyak sekali. Memikirkannya saja sudah pusing, belum lagi pengorbanan dana yang dibutuhkan dan sebagainya. Ya. Apakah kita sempat berpikir begitu? Tapi sesungguhnya membuka akses untuk penyandang disabilitas ini bukan tentang mereka, tapi tentang kita semua. Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, tapi juga setiap orang menjadi bagian dari sesama kan. Jadi bukan hanya tentang ada 1 atau 100 orang di gereja kita yang menyandang disabilitas, tapi bahwa yang satu itu pun berharga. 99 domba masuk ke kandang, yang satu dicari sama gembala ya.
bukan karena yang 99 tidak penting kan, tapi karena yang satu itu pun juga sama penting dan berharganya. Jadi bagaimana kita bisa hadir bersama-sama sebagai sesama yang mengupayakan ini. Bahkan seorang pendeta di Amerika pada waktu itu sempat cerita tentang bagaimana mengupayakan juru bahasa isyarat dalam ibadah mereka. Jadi pertama kali menghadirkan seorang juru bahasa isyarat, ada beberapa yang menanyakan kepada Pak Pendetanya ya, kenapa kok menghadirkan juru bahasa isyarat? Kan di jemaat kita tidak ada yang membutuhkan juru bahasa isyarat gitu. Dan pendeta ini mengatakan, nggak apa-apa, siapa tahu nanti akan datang. Jadi kita sudah siapkan. Minggu kedua, minggu ketiga, tidak ada orang-orang yang membutuhkan juru bahasa isyarat yang datang ke tempat itu. Dan mulailah jemaat merasa ini pelayanan yang tidak berguna. Kenapa mesti terus dilanjutkan? Ada juga orang baru yang datang. Tetapi mulai bulan kedua, ketiga, dan seterusnya, banyak dari antara sahabat tuli yang kemudian datang ya, karena tahu bahwa di gereja ini aksesibel untuk mereka bisa menerima, mengakses khotbah dan bahkan seluruh ibadah. Dan semakin banyak yang kemudian mengikuti pelayanan yang aksesibel untuk penyandang tuli ini ya. Jadi seperti itu konsep berpikir kita, bukan sekedar sudah ada berapa lalu kita sediakan, itu bisa ya kalau kita punya datanya. Tetapi ketika kita membuka akses itu pun bisa jadi, kenapa selama ini nggak ada orang yang menyandang disabilitas datang ke gereja kita? Karena nggak ada aksesnya dibuka. Coba aksesnya dibuka, orang akan tahu ada akses itu di gereja kita dan mereka akan datang. Ada atau belum adanya penyandang disabilitas di gereja, Disability Inclusive Ministry adalah sebuah bentuk respons kita atas rangkulan kasih Allah bagi semua. Jadi jangan menunggu nanti sudah ada banyak baru diupayakan. Juga misalnya dalam kelas-kelas sekolah minggu ya, karena konteks kita ini pelayanan anak saat ini, bukan berarti pada saat satu kelas tidak ada anak yang berkebutuhan khusus, lalu kita tidak perlu mengeksplor semua indera misalnya. Nanti kita akan berbicara juga tentang desain yang universal untuk mengajar, misalnya seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah upaya gereja untuk menjadi seterbuka mungkin, seluas-luasnya orang bisa mengakses apa yang diberitakan menjadi berita atau kabar baik oleh gereja itu. Yang berikutnya adalah di mana dan kapan. Di mananya tentu di semua aspek kehidupan bergereja, di semua acara yang dilakukan oleh semua jenjang usia. Kalau masih ada pelayanan-pelayanan kategorial di gereja kita, maka Disability Inclusive Leadership ini bukan sekedar tentang apakah ibadah minggu yang umum itu sudah terbuka untuk penyandang disabilitas, tetapi juga tentang apakah di kelas-kelas sekolah minggu, di ibadah remaja, di pemuda itu juga jiwanya itu sudah seperti itu. Itu sebabnya kalau sudah menjadi sebuah kebijakan ya yang diputuskan dalam kepemimpinan gerejawi, itu mestinya menyangkut semuanya. Jadi mengupayakannya dengan satu semangat yang sama ya. Lalu kapan? Ya segera, tanpa menunggu ada banyak penyandang disabilitas yang beribadah di gereja kita. Nah, kita akan menyelam lebih dalam pertanyaan ini, how ya. Jadi tadi 5W-nya sudah. Lalu bagaimana ya kita memulai untuk mengupayakan disability inclusive leadership? Sebetulnya kalau ini mau dibicarakan secara ilmiah, ada sangat banyak yang kita bisa bahas dari segala aspek, dikaitkan dengan aspek-aspek yang lebih complicated lagi ya, jejaring yang langsung terkait dengan psikologi, dengan medis dan sebagainya. Tetapi di tahap awal saya akan berbagi dulu tentang 3 ini, saudara-saudara. Kalau 3 ini sudah terbangun, nanti kita akan bisa berproses mengalir dengan lebih natural ya, melihat apa yang menjadi kebutuhan untuk di-follow up dengan lebih dalam. Sisi-sisi mana yang perlu ditajamkan lagi, kerjasama-kerjasama apa yang perlu dikembangkan lagi untuk lebih membuka akses-akses ini. 3 itu adalah tentang identitas, iklim, dan proses bersama. Bagaimana dalam kepemimpinan yang disability inclusive ini, kita perlu membangun dulu identitas kita
atau paling tidak menyadari identitas kita seperti apa. Identitas yang mestinya ke arah yang seperti ini ya, kurang lebihnya. Jadi tidak selalu harus rumusan ini yang saudara-saudara pakai di gereja masing-masing, tetapi kalau kita berniat untuk terbuka terhadap penyandang disabilitas di dalam persekutuan dan pelayanan kita, siapkah kita untuk menjadi komunitas yang empatik, yang menghidupi nilai-nilai kasih? Jadi bukan berarti kedisiplinan misalnya nggak berguna, nggak usah diomongin lagi di gereja. Tentu tidak begitu. Tetapi bagaimana kasih itu yang lebih kuat dirasakan. Bukan sekedar aku harus melayani, aku harus pelayananku sangat rapi, baik, dan tidak boleh ada salahnya, ya. Jadi bukan itu yang paling menonjol utama, tetapi bahwa aku diterima dengan keberadaan diriku dan aku akan mengupayakan yang terbaik. Karena aku mengasihi persekutuan ini, aku mengasihi Tuhan yang kulayani. Aku diterima oleh teman-temanku yang mereka juga melakukan yang terbaik. Jadi berbeda ya pendekatannya. Sama-sama melayani, sama-sama hadir persekutuan, yang satu dengan keharusan dan akan dinilai, yang satu dengan sebuah semangat untuk melakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Lalu menjadi komunitas yang empatik ini menyatakan sebuah rangkulan yang tadi ya tidak hitung-hitungan ada satu atau berapa orang yang membutuhkan, tetapi rangkulan yang sangat tulus sebagai teman, sebagai sahabat. Identitas yang mengingatkan kita bagaimana model kepemimpinan kita selama ini di gereja. Apakah itu sudah menjadi model kepemimpinan yang partisipatif dan empowering? Biasanya lebih mudah bagi kita mungkin untuk menemukan kepemimpinan yang empowering dalam sisi usia saja, ya. Mungkin kita mendapati banyak gereja melakukan upaya-upaya yang sangat bagus untuk regenerasi pelayan, regenerasi pengurus, regenerasi penatua misalnya gitu ya. Jadi pembinaan-pembinaan dilakukan secara masif, tapi lagi-lagi pendekatannya abilitas kognitif. Dan apa yang nanti saya juga akan bahas sedikit di sini tentang abilism ya, abilitas, kemampuan seseorang dalam hal tertentu. Tetapi bagaimana kalau ada penyandang disabilitas, apakah mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan gereja ini juga empowering saya. Gereja ini juga memberi kesempatan buat saya untuk belajar bisa melayani. Atau malah justru mereka menjadi semakin tersisih. Apakah mereka bisa semakin partisipatif dengan segala keunikan mereka, ataukah mereka justru semakin tidak punya ladang pelayanan? Ya, ini arah yang mestinya kita tuju ke sana kalau kita mau membuka akses-akses itu. Kemudian tentang identitas juga dalam kepemimpinan yang disability inklusif, kita diingatkan tentang persekutuan yang menerima kepelbagaian dan terbuka terhadap kerapuhan. Penerimaan lebih kuat daripada penilaian, meskipun masing-masing tetap saling perlu menyemangati untuk memberikan yang terbaik. Jadi jangan asal-asalan juga gitu ya, tetapi dalam memberi yang terbaik itu ada apresiasi yang diberikan secara tulus dalam kasih yang dihidupi bersama sebagai komunitas yang saling menerima dalam kerapuhan, sebagai persekutuan yang rapuh tetapi saling menyemangati dan menopang. Dan justru dalam kerapuhan itu ada kekuatan untuk kita saling bergandengan tangan ya, satu dengan yang lain menjadi interdependen begitu. Nah, tentang identitas ini, saudara-saudara, salah satunya untuk bisa memahami gimana sih komunitas yang empatik itu, bagaimana sih kepemimpinan yang juga bisa empowering untuk penyandang disabilitas dan sebagainya. Salah satunya, pintu masuknya adalah melalui teologi disabilitas. Jadi, saya sangat-sangat menyarankan ya di setiap jemaat untuk bisa memberikan pendidikan tentang teologi disabilitas. Teologi disabilitas ini bukan sekedar berbicara tentang bahwa setiap orang dengan disabilitas dikasih Tuhan, titik. Bukan sekedar itu ya. Tapi bagaimana kita menyelam lebih dalam tentang sikap-sikap kita terhadap penyandang disabilitas. Itu sih diwarnai budayakah atau pandangan yang seperti apa? Apakah sudah seperti bagaimana Kristus memandang penyandang disabilitas? Nah, ada 4 pendekatan ini yang cukup familiar di masyarakat kita.
ada orang-orang yang memandang disabilitas dalam kaitannya dengan moral. Termasuk tadi kisah dalam Yohanes 9 itu. Dosa selalu disabilitas selalu dikaitkan dengan dosa. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah tentang orang-orang yang baring, tidak bisa berdiri atau dengan sakit tertentu di seputar kolam, ya, di sisi yang lain dari bait Allah. Kenapa mereka ada di sisi-sisi kolam itu dan bukan di bait Allah? Kalau kita pikir zaman sekarang, orang sakit mestinya kan masuk ke gereja, didoakan gitu, nggak apa-apa ya. Malah kita merasa kita yang pengen mendatangi, membesuk, mengunjungi untuk bisa mendoakan mereka, berjumpa dengan mereka. Tetapi zaman dulu orang dengan disabilitas dianggap tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak berada di bait Allah, tetapi mereka berada di luar bait Allah sampai ada yang sampai 30 tahun itu ya, tidak bisa berjalan sampai akhirnya Tuhan Yesus memberikan mujizat dan dia bisa berjalan. Dan penolakan dari masyarakat karena apa? Mengaitkan disabilitas dengan dosa dan ketidaklayakan seseorang di hadapan Allah. Dan itu juga banyak dalam masyarakat kita. Kalau kita mendapati keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas, masih saja ada dalam percakapan-percakapan di masyarakat ya. Dulu salahnya apa nih pada saat ibunya mengandung? Kamu berbuat ini enggak, berbuat itu enggak? Dikaitkan dengan mungkin dosa-dosanya yang dulu atau bahkan silsilah sebelumnya, generasi sebelumnya gitu ya. Jadi itu sisi pandang moral yang mestinya kita sudah tinggalkan. Itu sudah lewat ya, kita sudah tidak ada di era itu sebetulnya. Lalu ada perspektif medis. Nah, kalau perspektif medis ini hanya memandang disabilitas secara netral untuk penanganan kesehatannya. Disabilitas tertentu punya challenge kesehatan dalam hal tertentu, disabilitas yang lain challenge-nya juga berbeda. Tetapi berbicara tentang sisi-sisi yang bisa dioptimalkan ya dengan intervensi medis. Kemudian ada pendekatan sosial. Pendekatan sosial berbicara tentang fasilitas atau apapun yang bisa kita upayakan untuk sekedar mengakomodir penyandang disabilitas. Jadi misalnya ada lantai bertekstur yang biasanya itu berwarna kuning ya, yang kita lihat di jalan-jalan yang ditujukan untuk bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Jadi ketika lantai itu sudah jalur itu sudah diadakan ya, belum tentu itu diadakan dengan proper. Bisa sekedar ada, bisa saja di ujungnya itu entah selokan, entah jalan itu terputus dan itu membahayakan sebetulnya gitu. Tapi paling tidak dari sisi penyedianya itu malah merasa sudahlah, ini sudah ada, ini fasilitas kita sudah ramah disabilitas gitu. Nah, itu pandangan yang hanya sosial saja yang kita sediakan dan itu tidak sungguh-sungguh membuka diri untuk penyandang disabilitas karena ini hanya sekedar seperti subjek dan objek ya. Ini loh kamu sudah disediakan segini ya sudah bersyukurlah untuk itu tapi tidak betul-betul dipikirkan apakah itu betul-betul menolong mereka dan sudah cukup proper untuk mereka gitu ya. Dan sudut pandang yang keempat ini sudut pandang solidaritas. Nah, ini yang kita mau pelajari menjadi sudut pandang yang kita pakai sama-sama untuk berbicara tentang bagaimana kita hidup bersama dengan penyandang disabilitas karena mereka adalah sesama kita. Dalam sudut pandang solidaritas ini kita merasa saya orang tanpa disabilitas ya, tapi saya juga tidak lebih tinggi derajatnya atau lebih hebat dari penyandang disabilitas karena kita semua sama berharga di mata Tuhan seperti itu. Jadi perspektif-perspektif seperti ini bisa dibenahi lebih dalam lagi ya ketika kita belajar tentang teologi disabilitas. Jadi ini akan sangat menolong untuk membentuk identitas gereja kita. Kalau kita mau menentukan arah pelayanan kita terbuka, inklusif untuk penyandang disabilitas, renungkan dan evaluasi lagi ya identitas kita apakah kita sudah melihat dengan cara yang seperti itu. Bukankah pada saat perjamuan kudus misalnya, kita selalu mengatakan roti yang terpecah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus ya. Terpecah itu kan
sudah tidak utuh lagi ya, tapi seringkali kehidupan penyandang disabilitas yang kita pandang terpecah, kita pandang negatif, padahal tubuh Kristus yang terpecah, yang terkoyak di kayu salib itu tidak pernah mengurangi atau meniadakan keilahiannya ya. Jadi bukan disabilitasnya yang dianggap buruk, yang dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dosa seseorang itu yang menjauhkan dia dari Tuhan gitu kan. Lalu identitas itu akan membuat kita semakin matang untuk kita bisa memutuskan, memilih apa-apa yang kita akan prioritaskan untuk pelayanan inklusif ini. Seberapa perlu membuka akses bagi penyandang disabilitas, ini juga akan muncul dari pendalaman tentang identitas gereja kita. Jadi bukan sekedar aku suka apa tidak membuka akses ini untuk penyandang disabilitas, tetapi bahwa aku terpanggil untuk melakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau aku lakukan bersama-sama dengan sesamaku di gereja seperti itu ya. Nah, identitas gereja itu sangat jelas tertuang dalam pengakuan iman gereja, juga dalam visi dan misi gereja. Kalau misalnya GKI, ada konfesi GKI ya, saya tidak tahu apakah teman-teman dari gereja lain juga ada yang memiliki pengakuan iman dari sinode atau gereja masing-masing ya. Tetapi setidaknya dari visi misi gereja itu akan sangat kelihatan apakah kita sudah cukup terbuka untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk menyelam lebih dalam lagi supaya kita punya identitas gereja itu bukan sekedar bagus didengar ya, tetapi sungguh-sungguh sesuatu yang merupakan panggilan kita gitu. Maka kita juga diundang untuk menjadi gereja yang mau belajar. Ini beberapa buku yang saya sering rekomendasikan kepada mereka yang mau belajar teologi disabilitas secara mandiri gitu ya. Buku-buku ini The Disabled God, ditulis oleh Nancy Island yang mengalami kelainan di tulang belakangnya gitu ya, dan dia sangat memahami bagaimana kehidupan penyandang disabilitas itu melekat kepada Tuhan, tetapi juga Tuhan yang merengkuh dan mengalami disabilitas itu juga dalam penderitaannya di kayu salib ya. Bahkan Nancy Island ini juga mengusung tentang tubuh kebangkitan Kristus ya. Kalau dia bisa bangkit itu sudah luar biasa sekali ya, sangat ilahi kan. Tetapi kok luka-lukanya nggak nutup ya. Kalau bangkit saja bisa, nutup luka kan lebih gampang ya. Tetapi justru tubuh kebangkitan yang masih menanggung luka itu menjadi solidaritas bagi manusia yang terluka. Kemudian ini bukunya Thomas Reynolds. Thomas Reynolds seorang pendeta sekaligus seorang ayah yang memiliki anak dengan autisme ya. Dan ini John Swinton yang banyak menulis juga tentang demensia. Kemudian Amos Yong ini lebih evangelical, dia memiliki seorang saudara laki-laki ya, seorang adik dengan Down syndrome, dan dia berbicara banyak tentang setiap orang itu punya karunia untuk dibagikan ya. Jadi sangat-sangat bersemangat untuk melayani bersama-sama dengan penyandang disabilitas. Ya, ini komentari. Jadi ada banyak sekali mungkin buku-buku yang lain, tetapi yang saya mau katakan di sini adalah ada banyak akses bagi kita untuk belajar, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau menggali lebih dalam seperti apa panggilan kita sebagai gereja untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas, memang dari penulis-penulis buku ini banyak mengalami sendiri gitu ya. Mungkin saya juga merenungkannya kayak saya juga mungkin karena dari pengalaman sendiri ya. Jadi ini menjadi sebuah passion yang kayaknya meletup-letup gitu setiap kali membicarakannya. Tetapi kalau mungkin bagi saudara-saudara yang tidak secara dekat mengalami secara langsung punya seorang yang menyandang disabilitas sebagai bagian dari anggota keluarga kita pun bisa menjadi tadi itu komunitas yang penuh empati, komunitas yang empatik terhadap orang-orang yang mengalami. Dan saya lihat dari daftar hadir cukup banyak juga ya yang memiliki saudara yang menyandang disabilitas yang ikut acara ini.
Semoga ini bisa menjadi kerinduan untuk terus belajar bersama. Itu I yang pertama tadi ya, identitas. Yang kedua yang kita perlu upayakan dalam kepemimpinan ini adalah tentang iklim. Iklim itu sesuatu yang kita rasakan mengelilingi kita dalam kita beraktivitas, dalam kita bersekutu, sesuatu, kita bisa merasa nyaman ya, iklim yang seperti itu. Iklim yang seperti apa yang dibutuhkan? Disability Inclusive Leadership, tentu yang diwarnai dengan kesetaraan. Hati-hati kalau kita sudah masuk dalam bahaya ableism ya. Ini adalah sebuah sikap diskriminatif di mana orang dinilai berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau saudara-saudara familiar dengan rasisme, itu orang didiskriminasi berdasarkan rasnya. Ageism ya. Orang didiskriminasi berdasarkan umurnya, age-nya ya. Jadi yang lebih dewasa lebih dianggap tahu, yang lebih muda dianggap kamu tuh nggak tahu apa-apa, nanti terima jadi aja gitu ya. Seksisme, ada pendapat yang mungkin masih menerima budaya patriarkal yang sangat kuat ya. Bagaimana laki-laki dianggap lebih berpengaruh daripada perempuan misalnya seperti itu, atau juga ada yang sebaliknya. Jadi isem-isem yang seperti itu ya, diskriminasi semuanya. Nah ini sama juga ketika kita mendiskriminasikan orang-orang dengan disabilitas hanya karena mereka kita nilai tidak bisa melakukan dengan cara kita. Ternyata itu pun adalah sebuah diskriminasi. Contohnya apa? Misalnya kita memandang rendah penyandang disabilitas, ini saya biasa pakai singkatan PWD, ini sebetulnya person with disability gitu ya. Lalu kita menutup akses untuk pelayanan tertentu, sudah di kepala kita tuh mengatakan ya nggak bisa lah, kalau penatua masa menyandang disabilitas, jangan dipilih jadi penatua, dia biar jadi yang lainnya aja, misalnya gitu. Itu sudah ableism itu ya. Atau mungkin petugas menyalakan lilin, altarnya saja tinggi segitu, nggak mungkin bisa lah kalau yang menyandang disabilitas fisik pakai kursi roda melayani sebagai penyala lilin, udah yang lainnya aja misalnya begitu. Jadi tidak memikirkan bagaimana membuka akses untuk pelayanan itu, tetapi justru sudah ada tembok yang blocking pemikiran kita, nggak mungkin mereka bisa gitu. Apalagi misalnya pendeta ya, ada pendeta yang menyandang disabilitas, boleh nggak melayani di gereja Bapak Ibu? Kemudian contoh yang lain, menjadikan penyandang disabilitas, ini dulu ya, penyediaan fasilitas yang tidak aksesibel, ya. Jadi tangga, di mana-mana tangga, dan tidak ada pilihan lain selain tangga, itu tidak aksesibel dan itu termasuk ableism. Karena kita adalah yang nggak bisa mengakses tangga biar ke gereja lain aja. Atau kamar mandi yang tidak aksesibel. Kadang-kadang ada kamar mandi yang dari jalan masuknya aja masih harus turun lagi gitu ya. Di dalamnya tuh ada satu turunan lagi untuk kamar mandi. Itu tidak aksesibel untuk pengguna kursi roda. Teknologi mungkin tidak bisa subtitle ya, sehingga yang tidak bisa mendengar suara teks atau teks yang terlalu panjang. Jadi semua mungkin penyampaian khotbah atau seminar ya full teks semua, dan itu juga ternyata salah satu bentuk ableism yang mungkin kita tidak sadari ya. Dan saya pun juga masih terus berproses nih dengan ini ya, karena seringkali juga masih harus lebih peka lagi apa yang bisa akses, apa yang bisa lebih dibuka supaya tidak terjebak dalam ableism. Kemudian contoh yang lain, pelayanan yang hanya bisa diikuti oleh orang dengan abilitas tertentu atau pelayanan yang hanya merepresentasikan orang dengan abilitas tertentu. Kamis Putih kemarin, siapa yang di gereja mengadakan pembasuhan kaki? Mungkin banyak ya. Bacaannya memang pas itu secara leksionaris. Nah, kebayang nggak di kita kalau pada saat kita mengadakan pembasuhan kaki, ada seorang yang datang tanpa kedua kaki.
bisa enggak dia menjadi salah satu yang dibasuh? Bukan ritual pembasuhan kaki yang salah, saudara-saudara, tapi ada sesuatu yang perlu kita pikirkan supaya pelayanan itu tidak hanya bisa diikuti oleh orang dengan abilitas tertentu atau dengan kondisi fisik tertentu. Misalnya, kalau dalam pembasuhan kaki gitu bagaimana? Misalnya dengan orang yang tidak memiliki kaki, kita bisa tawarkan untuk membasuh tangannya atau bagian yang dia banyak pakai untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi tetap bisa mengalami pembasuhan walaupun tidak memiliki kaki. Itu salah satu contohnya ya, yang mungkin seringkali kita tidak pikirkan ya. Tetapi kalau sampai itu terjadi, bisa kita bayangkan betapa tertolak hati seorang yang tanpa kaki ini datang dalam ibadah yang ternyata ada pembasuhan kaki di situ dan dia tidak dibasuh. Ini juga lagu Amazing Grace. Lagu Amazing Grace itu salah satu lagu yang sangat banyak terjemahannya dalam bahasa lain. Dan begitu banyak kalangan mengakui betapa agung, betapa luar biasa isi dari lagu yang singkat ini ya. Walaupun baitnya ada banyak, tapi satu baitnya itu kan singkat sekali sebetulnya. Dan power yang dirasakan oleh orang-orang yang menyanyikan itu sungguh luar biasa, bahkan dari generasi ke generasi. Dinyanyikan terus dari tahun 1000 berapa itu ya diciptakan. Tapi suatu kali ada seorang pendeta namanya John Hull. Dia mengalami kondisi kehilangan penglihatan secara bertahap. Pada saat penglihatannya sudah hilang sama sekali, dia menyanyikan kembali lagu Amazing Grace itu, dan dia bilang lagu itu menjadi kehilangan powernya. Karena ketika dia kehilangan penglihatannya, dia baru sadar kalau ternyata bait-bait baris-baris di bait pertama itu sangat tidak merengkuh dia sebagai seorang yang tidak bisa melihat. I once was lost, but now I'm found. Ya, was blind, but now I see. Kenapa was lost disepadankan dengan was blind? Ya, kondisi tidak bisa melihat menjadi sebuah gambaran kehilangan seseorang dari hadirat Tuhan gitu. Dan pada akhirnya was blind but now I see. Dan sampai akhir John Hull ini tidak bisa melihat lagi gitu. Ini bukan sesuatu yang menjadi kabar gembira buat orang-orang yang tidak bisa melihat. Dia pada akhirnya merefleksikan itu karena pengalamannya sendiri. Itu salah satu contoh yang lain, saudara-saudara, bahwa kita bisa masuk dalam keindahan sebuah lagu karena kita memakai kata-kata konotatif yang berkaitan dengan disabilitas, kita sendiri mengalaminya. Dan ketika orang yang mengalami sendiri disabilitas itu, baru dia bisa mengatakan, ini nggak ada powernya ternyata. Nah, John Hull bukan tidak mau menyanyikan lagi lagu itu, tetapi dia memilih untuk mengganti kalimat terakhirnya itu. Was blind, but now I see. Dia diganti was bound, but now I'm free. Dan itu menjadi nyambung buat dia sekarang. Dulu aku terkekang, ya, aku terbelenggu, tetapi sekarang aku bebas. Terbelenggu menjadi setara dengan was lost tadi kan, terhilang. Was lost, but now I'm found. Found dengan free menjadi setara juga. Nah, itu buat dia menjadikan syair itu jadi hidup lagi. Ya, ini salah satu kepekaan ya yang kita perlu kembangkan seperti itu. Jangan-jangan selama ini kita juga sudah masuk terlalu dalam ableism, sehingga kita sendiri sudah sampai tidak sadar lagi mana yang termasuk ableism, mana yang tidak. Sedangkan pada saat yang sama kita dengan mudah menghakimi orang-orang yang melakukan rasisme, seksisme, ageism tadi, dan ism yang lainnya. Gitu. Lalu, apalagi yang kita perlu definisikan dalam membangun iklim di kepemimpinan yang empatik tadi. Ini, saudara-saudara, mari kita melawan stigma atau labeling yang ada di sekitar kita. Itu harus dimulai, ya, dan bukan hanya oleh para pemimpin gerejawi, ya, tetapi untuk
para pemimpin ini pun juga bisa menggerakkan semua. Yuk bergerak bersama. Pelayan anak, guru sekolah minggu. Jangan sampai justru malah semakin mengembangkan stigma dan labeling ini juga untuk berkembang lagi ke anak-anak, ke generasi berikutnya. Baik, tadi pandangan yang memandang bahwa person with disabilities itu tidak bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dari orang-orang tanpa disabilitas, maupun juga ini banyak terjadi pihak-pihak yang menjadikan orang-orang dengan disabilitas sebagai bahan gurauan atau menggunakan istilah tertentu terkait disabilitas untuk gurauan. Yang banyak banget mungkin kita dengar adalah misalnya orang asik sendiri gitu ya dengan handphone, entah dengan apa, lalu ada yang mengomentarin, ih autis gitu. Padahal orang itu tidak didiagnosa autis. Tetapi kata autis itu kemudian menjadi sebuah gurauan, ledekan untuk orang yang asik sendiri itu. Dan kemudian banyak yang mungkin juga menertawakan itu dan ikut ikut menikmati joke yang seperti itu. Dan itu sangat tidak lucu, saudara-saudara. Karena kita menggunakan sebuah diagnosa tertentu yang kita tidak pahami dan kita tidak alami untuk orang yang tidak mengalami, tapi kita gunakan sebagai bahan semacam hinaan gitu ya. Itu sangat-sangat ableism. Tolong dihentikan, dan kalau ada orang-orang yang melakukan itu di sekitar kita, kita bisa ingatkan dan kita kasih tahu itu bukan bagian untuk dilakukan gitu ya. Bukan hanya autis, tetapi juga yang lainnya ya. Istilah-istilah yang terkait dengan disabilitas itu sama sekali bukan untuk bahan gurauan. Termasuk juga ini, misalnya kita mengadakan acara-acara yang fun, dengan banyak games misalnya. Lalu ada games-games yang mungkin orang yang memainkannya tuh harus ditutup matanya mungkin gitu ya. Lalu dijadikan sebuah nama games si buta apa gitu mungkin. Ya, itu sudah bukan zamannya kita di sana ya. Mungkin zaman dulu belum banyak awareness tentang ini, tapi sekarang ini sudah di mana-mana disuarakan. Jangan sampai gereja menumbuh suburkan yang seperti itu, saudara-saudara, menggunakan istilah tertentu untuk having fun dalam arti yang sebetulnya merendahkan ya orang yang menyandangnya. Jadi semoga kita lebih peka juga untuk itu. Lalu juga dalam pengajaran, saudara, hati-hati kalau kita memakai ilustrasi renungan yang memposisikan orang dengan disabilitas sebagai objek yang hanya dikasihani atau direndahkan atau dibanding-bandingkan. Jadi misalnya ada cerita inspiratif tentang penyandang disabilitas. Boleh nggak diceritakan untuk ilustrasi cerita? Boleh banget. Boleh nggak dikotbahkan? Boleh. Boleh gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita kemudian merendahkan, misalnya gini, dia aja yang nggak bisa melihat, bisa melayani seperti itu, apalagi saudara dan saya, misalnya kayak begitu. Dia aja yang nggak punya kaki, bisa seperti itu perjuangan hidupnya, apalagi saudara dan saya yang lebih kuat, misalnya kayak gitu. Itu yang sudah menjadikan ini ya, beda ya, sudah jadi objek kan, seperti tidak setara lagi ya. Hidupnya, kesaksian yang mestinya menginspirasi kita dalam arti sama-sama perjuangannya, kita bisa belajar dari tidak menyerahnya dia juga gitu. Tetapi bukan karena disabilitasnya gitu, tetapi karena kita sama-sama berjuang, sama-sama menyemangati. Jadi kisah-kisah yang seperti itu hati-hati jangan sampai menjadikan kita menggunakan kisah itu menjadi seperti objek. Kemudian hati-hati juga pada saat labeling itu kemudian membuat kita menilai penting tidaknya pelayanan untuk penyandang disabilitas hanya berdasarkan jumlah. Jadi labelingnya adalah, ya kalau cuma satu nggak apa-apa lah. Karena kan ya nggak kerasa juga buat gereja ya kehilangan satu, daripada harus mengupayakan untuk satu orang. Atau ya satu orang kan tidak terlalu berguna untuk pelayanan ini dan sebagainya. Itu ya, itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Bisa dibayangkan kalau kita yang ada di posisi itu seperti apa. Mungkin selama ini empati itu ya yang kita perlu lebih kembangkan lagi. Itu iklim. Nah, di dalam iklim selain tadi ada kesetaraan, juga ada
aksesibilitas yang harus diupayakan, saudara-saudara. Untuk iklim itu bisa terasa lebih baik, maka akses-akses itu harus dibuka supaya ada kebersamaan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan inklusif, special education gitu ya, mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus di setting kelas-kelas reguler begitu. Itu ada istilah yang namanya UDL atau Universal Design for Learning. Kenapa disebut universal? Karena dia mengakomodir semakin banyak abilitas, berbagai macam abilitas ya, berbagai macam kemampuan. Misalnya saat saya mempresentasikan seperti ini ya, ini mungkin juga salah satu contoh yang tidak terlalu memakai UDL ya. Karena ada teks, kemudian saya berbicara, di sini bahkan juga tidak ada penerjemah dalam bahasa isyarat atau juga video gitu ya. Sehingga mungkin orang-orang yang kalau orang-orang yang mempunyai challenge yang cukup besar dalam fokus yang cukup lama, ini akan sangat boring dan tidak bisa dimengerti bahkan ya, mungkin hanya berapa menit pertama begitu. Tetapi misalnya penyampaian sebuah materi dengan video, dengan gambar, dengan bagan dan sebagainya, ini akan saya lakukan di nanti di minggu yang ketiga ya, kita akan bereksplorasi lebih banyak ke sana. Tetapi ini sebuah contoh bagaimana ketika akses itu dibuka menjadi lebih banyak orang yang bisa mengakses, lebih banyak juga materi itu bisa dimengerti oleh berbagai abilitas, misalnya seperti itu. Bisa berupa metode penyampaian yang berbeda-beda, bisa berupa fasilitas fisik yang disediakan. Jadi kenapa disebut universal? Karena ketika akses itu dibuka untuk orang-orang yang membutuhkan cara yang lebih konkret untuk mereka akses, ini tidak merugikan orang-orang yang bisa mengakses dengan cara mainstream. Misalnya, penggunaan gambar. Itu bisa diakses oleh semua orang yang bisa melihat gambar itu ya. Entah orang dengan disleksia sekalipun bisa melihat gambar itu dan mengerti, oh seperti itu. Tapi misalnya semua itu teks dari atas sampai bawah dan selalu penuh teks seperti itu, mungkin orang dengan disleksia baru baca sampai sepertiga slide, slide-nya sudah ganti. Hanya orang-orang yang bisa mengakses dengan cara mainstreaming yang bisa terus mengikuti slide per slide seperti itu. Ya, dengan gambar mungkin salah satunya lebih aksesibel, dengan video dan sebagainya tadi, dengan musik ya. Kemudian juga misalnya dalam gereja, dalam kegiatan-kegiatan gereja, bagaimana sesuatu yang dipresentasikan itu juga bisa diakses oleh banyak generasi. Nah, itu juga lebih universal lagi. Jadi bukan sekedar banyak kemampuan ya, tetapi banyak generasi. Misalnya dengan kata-kata yang lebih sederhana, contoh-contoh yang merangkul dari anak-anak sampai lansia bisa mengerti. Seperti itu lebih universal. Jadi ketika akses-akses itu dibuka secara lebih luas, itu pun salah satu cara kita membuka akses untuk iklim yang lebih baik. Nah, saya menemukan sebuah tulisan jurnal ya, ditulis oleh Rose Boom, ini belum terlalu lama juga, 2021, ini menarik. Jadi tadi kita lihat ada Universal Design for Learning, bagaimana orang belajar dengan cara yang lebih universal ya. Tetapi kemudian Rose Boom ini mengaitkan itu dengan Universal Design for Communion with the Living God. Ya, ini menarik sekali. Jadi ketika orang bisa belajar dengan cara-cara yang universal seperti itu, orang juga bisa beribadah dengan cara-cara yang lebih universal. Misalnya, tiga prinsip utama dalam Universal Design for Learning yang bisa diterapkan dalam persekutuan kita, multiple means of representation ya. Semakin banyak itu diulang tuh orang makin mengerti dengan cara-cara yang sederhana tapi berkali-kali, dengan kata-kata yang singkat, quotes yang menarik ya, daripada khotbah yang panjang lebar muter-muter. Tapi yang singkat-singkat ini lebih bisa nyantol di kepala, dan ketika itu diulang-ulang, bahkan mungkin penyandang disabilitas yang punya tantangan atau keterbatasan untuk mengingat
banyak memori pun bisa sangat terbantu dengan yang pendek-pendek tadi dan dilakukan secara repetitif. Kemudian multiple means of engagement. Bagaimana sebuah pengajaran dibuka aksesnya dari sisi audio, dari sisi video, dari sisi pengalaman bersama, melakukan bareng-bareng. Buat anak-anak, misalnya kita berbicara tentang berbagi, bukan hanya gambar berbagi, orang memberikan makanan pada temannya, tetapi lakukan di kelas, misalnya seperti itu. Lalu yang dibagikan itu juga macam-macam, itu akan terus menambah pengalaman mereka seperti memaku paku ke tembok ya, semakin dipalu lagi, jadinya mereka semakin engage. Oh iya, dengan seperti ini juga berbagi ya. Oh iya, bisa ada teman duduk bersama itu juga berbagi ya. Bisa mengalah untuk teman ini yang masuk duluan lewat pintu yang tidak terlalu lebar, itu juga berbagi ya. Ada begitu banyak engagement yang bisa dilakukan di sana. Kemudian multiple means of expression, membebaskan orang untuk berekspresi dengan cara apa. Mungkin ada orang-orang yang beribadahnya itu memang lebih menikmati dengan gaya yang datar terus. Ya nggak apa-apa kalau memang itu cara dia mengekspresikan apa ya, cara ibadahnya yang dia nikmati seperti itu ya. Tetapi juga ada yang mungkin sangat antusias sekali gitu tipenya, nggak apa-apa juga. Multiple means of expression memberikan sebuah freedom buat orang-orang untuk bisa menyembah Tuhan dengan cara yang memang dia kenal. Ya, misal satu contoh ya dalam ibadah anak. Biasanya guru sekolah minggu lebih tertantang juga untuk bisa membuat seisi kelas itu bisa heboh semuanya mungkin ya, bisa gerak semuanya, bisa antusias semua untuk bergerak bareng dan bahkan sampai nggak mau berhenti mungkin kayak gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada anak yang diam aja tipenya? Itu menjadi sebuah PR loh buat kita seperti itu, bukan sekedar gimana caranya yang satu ini juga bisa seantusias yang lain, bukan sekedar itu, tapi bagaimana sebagai guru sekolah minggu kita mengenali anak ini, tipe spiritualnya seperti apa yang dia rasakan dalam diamnya, apa yang dia rasakan dalam kalemnya dia tepuk tangan sementara yang lainnya heboh. Kalau dia bisa bercerita indahan perasaan itu, saudara-saudara, itu pun juga sebuah multiple means of expression ya. Jadi tidak dikungkung hanya dengan satu cara untuk mengekspresikan iman dan penyembahannya kepada Tuhan. Lalu tentang proses bersama, tadi sudah tentang identitas, iklim ya, dan ini yang ketiga. Proses bersama ini berbicara tentang tiga sisi setidaknya. Yang pertama, edukasi yang tetap harus dilakukan, saudara-saudara, karena kita berada di masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan kehidupan bersama-sama antara penyandang disabilitas dengan orang tanpa disabilitas. Lihat saja di sekolah-sekolah, dari kecil mungkin kita pun juga mengalami pada saat kita kecil, kita sekolah dari TK, mungkin tidak banyak di antara kita yang punya pengalaman, punya teman dengan disabilitas di kelas kita. Atau mungkin kita punya teman dengan disabilitas di kelas kita, lalu pada jenjang tertentu stop karena dia tidak bisa melanjutkan di sekolah kita. Mungkin seperti itu ya. Realitanya Indonesia sudah punya undang-undang tadi, nomor 8 tahun 2016. Semua juga punya akses untuk pendidikan yang berkualitas. Itu yang tercantum dalam undang-undang. Tetapi sosialisasinya belum sampai ke sekolah-sekolah secara konkret. Masih begitu banyak sekolah-sekolah yang menolak anak-anak yang menyandang disabilitas, dan itu juga menjadi tantangan buat kami pada saat kami mencarikan sekolah yang cukup baik untuk Derin. Ada banyak penolakan juga yang kami harus hadapi, tetapi juga bersyukur masih memiliki sebuah kesempatan yang justru kami syukuri pada akhirnya ya ini yang terbaik yang bisa menerima Derin sebagai sebuah bagian dari keluarga besar dari sekolah itu. Hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, anak yang menyandang disabilitas mungkin dianya sendiri tidak terlalu merasa ditolak-tolak di sekolah gitu, tetapi mungkin orang tuanya lebih merasa. Tapi nanti semakin beranjak usianya, ia akan semakin merasa
kok aku berbeda dan tidak banyak yang mau dekat sama aku. Sudah bayangkan seperti itu yang dia alami di luar sana, masa ya mau ditolak juga di gereja gitu ya. Jadi untuk edukasi membuka akses-akses bagi penyandang disabilitas ini adalah hal yang sangat-sangat penting untuk terus kita lakukan di jemaat, bukan hanya di sekolah minggu, bahkan kita perlu itu di jemaat. Kemudian dari sisi praksisnya, mari perbanyak perjumpaan lewat perjumpaan di kelas. Kalau ada penyandang disabilitas dan teman-teman yang lain, guru itu menjadi perekat dan jembatannya. Ya, teringat akan salah satu pengalaman kami yang bingung sekali pada waktu kami mengajar Derin ya, pada saat saya mendapat scholarship di Amerika Serikat. Derin dapat kesempatan sekolah di sana, dia masuk ke public school, di kelasnya itu ada 26 anak yang berkebutuhan khusus, hanya Derin dan satu anak lagi dengan autisme, dan Derin ini dengan Down syndrome. Dan dua anak ini yang lebih sering disuruh-suruh sama gurunya untuk fotokopi, untuk membuang sampah-sampah kertas keluar dan sebagainya gitu. Tadinya kami bingung ya, kenapa di sana malah justru anak-anak yang berkebutuhan khusus yang lebih banyak disuruh-suruh gitu. Dan itu betul-betul kelihatan porsi mereka lebih besar daripada anak-anak yang lain untuk pekerjaan kelas yang seperti itu gitu. Tapi ternyata kemudian gurunya menjelaskan, jadi setiap kali dua anak ini selesai melakukan pekerjaannya yang disuruh oleh gurunya itu, dan mereka tuh selalu melakukannya dengan sukacita, mereka tidak boleh duduk dulu, mereka berdiri dulu di depan ya, di depan papan tulis, lalu gurunya akan selalu bilang sama murid-murid yang lain, lihat nih dua teman kamu sudah membantu kamu memperbanyak handout ini, sudah membantu kamu membuang sampah kertas yang tadi, dan seterusnya. Jadi dieksplor, apa yang mereka bisa lakukan tuh dieksplor di depan teman-temannya, dan mengatakan, kalau begitu next time dua teman ini juga membutuhkan bantuan kalian, kalian mau bantu nggak? Gitu. Dan anak-anak yang lain itu belajar untuk, oh iya ya, mereka juga sudah bantu kita juga bantu mereka. Dan mereka tidak menghitung kalau dua teman ini membantunya dalam hal ini, mereka juga hanya mau bantu dalam hal itu, enggak, tetapi dalam hal yang lain. Saat dua anak ini membutuhkan support untuk belajar, untuk menjelaskan lagi, itu gurunya lebih banyak memakai kehadiran teman-temannya untuk jadi peer mentor, dan itu lebih efektif. Jadi seperti itu, peran guru bukan sekedar ya sudah dimengerti aja, dia emang anaknya kayak gitu loh, malah justru jangan begitu ya saudara-saudara ya. Justru kita lebih bisa menjadi perekat yang menghadirkan sosok anak ini, mereka juga sama kok dengan kalian, dan kita bisa belajar bareng kok gitu ya, ini kelas bersama dan seterusnya. Lalu selain perjumpaan yang semakin diperbanyak, kita bisa membuat support system, baik dengan orang tua yang sama-sama mengalami pergumulan yang sama, memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, ataupun support system per kelas misalnya gitu ya, dengan orang tua anak yang lain yang tidak menyandang disabilitas, tapi bisa berkomunikasi, bisa kemudian bertukar info, jadi lebih kenal, lebih familiar, itu juga sangat bagus. Kita bisa mengembangkan jejaring atau kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, ini GKI Peterongan sedang dalam proses mengembangkan jejaring dengan pihak lain ya, dengan lembaga sosial, dengan rumah sakit, dan sebagainya, yang kita mau kerja bareng untuk bisa menggerakkan masyarakat yang lebih inklusif. Kemudian speak up. Ini bagian-bagian praksis kita yang sehari-hari ya. Kalau saudara-saudara bisa speak up di medsos, ya gunakan medsos itu ya. Saya salah satu yang saya lakukan juga bersama keluarga, yaitu memakai medsos untuk bisa speak up. Kami berbagi cerita tentang Derin, kami berbagi perjuangan kami dan sebagainya, berharap semakin banyak orang yang membaca itu semakin familiar gitu loh. Paling tidak semakin familiar, dan berharap semakin peduli, bukan hanya pada kami tentunya, tapi juga pada banyak orang di luar sana yang juga memiliki kisah-kisah hidup yang seperti itu, yang mungkin tidak banyak terpikirkan oleh orang-orang yang tidak mengalaminya. Kemudian ada sisi pengembangan dalam proses bersama ya, selain edukasi dilakukan pada jemaat, praksis dikembangkan terus, lalu juga kita berpikir tentang pengembangannya seperti apa ya, supaya pelayanan ini lebih efektif, lebih berkualitas. Saudara-saudara bisa mencoba untuk pengadaan literatur, buku-buku yang mungkin tidak terlalu banyak
dijumpai ya di gereja bisa disediakan di perpustakaan misalnya, atau diberikan ya kepada para pelayan sehingga bisa dipelajari atau didiskusikan bersama-sama menjadi bahan PA bersama, itu akan sangat baik dengan sisi literatur yang dikembangkan. Kemudian pelatihan-pelatihan secara berkala yang terus-menerus diupdate lagi. Kemudian juga penyediaan fasilitas dan dana. Penyediaan fasilitas dan dana ini bukan sekedar sebuah alokasi dana kita mau dikemanakan gitu ya, tetapi dalam kerangka berpikir tadi yang dari awal itu adalah bagaimana ini pun kita pakai untuk meresponi panggilan kita tadi ya, untuk identitas yang seperti itu, menjadi komunitas empatik dari anak-anak Tuhan gitu. Lalu kalau kita lihat gambar besar ini sudah ya, dan ini penyandang militer bersama tadi ini akan sangat kelihatan satunya dalam pengakuan iman ya, butir-butir pengakuan iman gereja kita akan menyatakan ini, tetapi juga kemudian lebih terinci dalam visi dan misi. Nah, kalau sudah ada visi dan misinya, nggak cukup di situ, sangat diperlukan sesuatu yang lebih konkret, saudara-saudara, karena ini akan menjadi sebuah pelayanan yang akan sangat bisa dikembangkan luas. Jadi saya mengajak untuk kita bisa memfollow up dengan membicarakan atau memikirkan tentang kebijakan gereja inklusi bagi penyandang disabilitas di gereja kita masing-masing. Jadi betul-betul dipikirkan secara terencana, bukan sekedar oh ya ini terpikir ya sudah kita lakukan ini sekarang. Oh ya ini gampang nggak pakai dana, ini aja kita lakukan sekarang. Bukan sekedar itu, tetapi sudah terstruktur. Kalau kita melakukan pelayanan ini seperti apa supaya dia bisa inklusif, bisa mengakomodir semua abilitas dan sebagainya. Untuk mempermudah itu, saudara-saudara bisa bentuk tim supaya bisa terjadi diskusi yang lebih intens digodok di tim itu. Nah, sebetulnya saudara-saudara, tema kita tentang disability inclusive leadership itu bukan sekedar berhenti pada inklusi goalnya ya, tetapi setelah kita melihat gambaran besar ini sebetulnya goalnya saudara-saudara. Jadi kita akan menjadi gereja yang bukan hanya to include untuk melibatkan mereka, tetapi mengubah dari to include menjadi to belong. Dari melibatkan mereka menjadi betul-betul jadi sesama yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menjadi bagian yang selalu dirindukan. Kalau tidak ada justru kita merasa loh kok dia nggak datang ya, kok dia tidak ada, kenapa ya? Jadi betul-betul dirindukan dengan sangat tulus seperti itu. Memang kita berbicara banyak strategi tentang inklusivitas tadi ya. Tetapi inklusivitas itu sendiri bukan tujuan akhir, karena kita perlu menarik lebih lagi pada kesetaraan yang sesungguhnya untuk belong to each other, betul-betul menjadi bagian satu dengan yang lain. Nah, semoga proses kita bisa sampai ke sana ya. Jadi tidak hanya mengikut sertakan mereka, itu masih antara kita dan mereka kalau begitu ya. Tetapi betul-betul ya ini adalah kita, sama-sama kita gitu. Nah, tentang kebijakan bagi gereja inklusi ini, saya ingin memberi gambaran sedikit apa yang dilakukan oleh WCC ya. Ini salah satu yang sangat konkret. Jadi mereka mempunyai panduan guidelines untuk komunikasi yang inklusif dan aksesibel itu seperti apa. Betul-betul dituangkan dalam dokumen yang seperti ini, dan ini hanya 2 halaman ya, kalau tidak salah sampai halaman ketiga sebetulnya. Misalnya provide online information gitu ya. Bukan sekedar pokoknya ada informasi online, tetapi di website harus ada apanya. Harus perhatikan apa yang disetel di situ, tidak boleh lupa apa. Itu di list betul-betul seperti ini ya. Kemudian di websitenya seperti apa, news itemnya seperti apa, sangat detail. Sosial media seperti apa, video seperti apa, dan seterusnya. Lalu itu kalau online, kalau printed information seperti apa, sama juga dibuat betul-betul sangat terperinci. Ini salah satu contoh tadi ya. Kebijakan kalau sudah diambil, lalu kita rancang dengan lebih serius, lebih terencana, itu akan semakin mengkonkretkan
langkah-langkah yang bisa kita ambil. Ya, ini sampai introduce sign language ya dan sebagainya gitu. Ini sangat detail dan nggak mungkin satu orang yang memikirkannya ya. Ini perlu tim untuk jadi yang seperti ini. Nah, dalam kaitannya dengan pelayanan anak, bagaimana kepemimpinan yang terbuka bagi penyandang disabilitas itu juga bisa merangkul untuk anak dengan disabilitas. Tentu gereja secara keseluruhan perlu memberikan support penuh untuk mempersiapkan kelas-kelas inklusi. Persiapkan SDM-nya, persiapkan datanya, persiapkan metode-metodenya, persiapkan temanya, fasilitasnya, dan sebagainya. Mungkin di antara kita memiliki buku panduan pengajaran yang berbeda mungkin ya, satu gereja dengan yang lain. Mungkin pada hari-hari tertentu ada tema yang kita harus ajarkan yang mungkin ada kata-katanya yang tidak terlalu mudah untuk dimengerti gitu. Kalau menurut saya ya, ada yang kita perlu lakukan juga, tidak selalu harus kayak begitu 100% ya. Tetapi kalau ada hal-hal yang mungkin kita yang mengenal anak-anak di kelas kita kan, kalau ada hal-hal yang kita bisa ganti dengan kata yang lebih sederhana tanpa mengubah artinya, dan kita bisa berikan banyak contoh di situ supaya tema itu betul-betul dimengerti. Nah, itu salah satu yang sangat dibutuhkan untuk kelas itu menjadi inklusi. Bagaimana anak-anak bukan hanya mengakses tema bawa pulang satu kalimat pendek, itu tema hari itu titik ya, tetapi betul-betul ngerti hari itu belajar apa sih, sudah cukup sederhanakah tema-tema kita misalnya, sudah cukup terwakilikah penyandang disabilitas dalam contoh-contoh yang kita berikan, misalnya membuat itu lebih familiar bagi mereka dan sebagainya. Kemudian diperlukan pelatihan berkala untuk SDM yang memadai. Kalau begitu juga perlu komitmen ya dari SDM-nya, dari para pelayan anak. Kemudian diperlukan juga membangun iklim yang membuat anak merasa familiar dengan penyandang disabilitas untuk menerima dan bekerja sama dalam perbedaan. Entah dengan menghadirkan gambar-gambar di ruangan kita, ruangan sekolah minggu kita yang tidak semuanya anak yang tidak menyandang disabilitas ya. Kalau anak-anak tanya loh, kok kenapa gambarnya ada yang anak di kursi roda? Nggak apa-apa, justru kita jelaskan saja. Sehingga dengan setidaknya melihat gambar ya, lalu gambar-gambar di slide juga, itu bisa membuat mereka juga lebih familiar dan lebih bisa membuka diri untuk menerima perbedaan. Kemudian juga kembangkan komunikasi dan support system yang kuat di antara guru sekolah minggu dengan orang tua, dengan anak sekolah minggu, mungkin juga dengan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuannya sama, supaya tadi menjadi bagian satu dengan yang lain. Akhirnya anak-anak dengan disabilitas di kelas-kelas sekolah minggu kita pun bukan sekedar kita include dalam acara-acara sekolah minggu kita, tapi bagaimana mereka menjadi bagian yang seperti saudara buat anak-anak yang lain, menjadi seorang yang bukan pengganggu di kelas, tetapi bagian yang mereka terima dengan sangat tulus. Goalnya sama, dari to include digeser menjadi to belong ya. Itu perjuangan kita. Ya, sementara sampai di situ materi saya, Kak Hendra. Terima kasih, saya stop share dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi. Semoga cukup bisa dimengerti ya. Kalau ada yang masih terlalu sulit, boleh ditanyakan. Terima kasih, Pendeta Helen. Saya dapat Ya. banyak hal nih ya. Tadi berulang-ulang Pendeta Helen bicara soal ini adalah sebuah proses untuk penerimaan ya. Diterima untuk menjadi bagian penuh, bukan hanya diberi ruang. Dan proses penerimaan itu perlu kebijakan yang diambil oleh para pemimpin gereja. Dan kebijakan itu bisa diambil kalau punya kesadaran. Kalau kita punya semangat no one left behind, bukan berdasar pada jumlah, karena hanya sedikit anak disabilitas dengan disabilitas ya, lalu kita tidak memperjuangkannya, tapi karena setiap pribadi itu penting. Ini soal keberartian setiap pribadi. Kita sering membahas soal Tuhan mencari satu domba dan meninggalkan begitu banyak jumlah yang lain karena keberartian. Dan saya jadi punya kesadaran baru bahwa tanpa kesadaran itu
maka jangan-jangan sebuah proses upaya penerimaan malah bisa menimbulkan penolakan. Tadi kayak kisah Kamis Putih tadi ya, basuh kaki, dan juga kisah-kisah yang lain. Ini banyak hal yang saya sangat diberkati. Kakak-kakak, silakan, ini ada waktu setengah jam untuk kita memperdalam. Mungkin kakak-kakak punya banyak pertanyaan atau pergumulan-pergumulan yang perlu dibagikan. Silakan. Di chat box ada beberapa pertanyaan juga, Kak Helen, untuk dari Pak Heru yang menanyakan soal bagaimana dengan mental disability ya. Lalu contoh yang baru viral tuh yang kasus bipolar termasuk mental disability. Apakah ada yang sudah melayani juga? Mungkin Pendeta Helm juga nanti bisa berbagi ya soal informasi-informasi di mana sih persekutuan-persekutuan, kalau tadi Pendeta Helm ngomong soal support group parents di di tempatnya Pendeta Helen, mungkin juga di kota-kota lain yang Pendeta Helen tahu, bisa nanti diinformasikan juga ya, supaya mungkin teman-teman yang ingin mengakses itu juga bisa tahu kemana. Satu pertanyaan saya berikan kesempatan untuk Kak Juliana ya, yang sudah raise hand. Mungkin silakan kita beri kesempatan dulu ya. Halo Kak Silakan Kak Juliana. Juliana. Halo, selamat pagi Pendeta Ellen. Selamat pagi. Ya, saya dari GKI Bajem Grand Wisata, Kak. Oh ya. Saya tertarik sama topik ini karena saya ada sedikit explore ya tentang potensial penerimaan dan juga employment opportunity untuk disability, khususnya autism. Nah, pertanyaan saya, Kak, ini tadi kita ngomong tentang disabilitas. Apakah autism termasuk di dalamnya? Autism itu spektrumnya juga banyak, ya. Jadi ada anak-anak sekolah minggu mungkin ya, yang orang tuanya mungkin anaknya ada yang autism yang spektrumnya tinggi gitu ya, dan mungkin mereka nggak berani bawa ke gereja gitu. Nah, pertanyaan saya, Kak Ellen, apakah kita bisa di gereja itu memberikan semacam awareness terkait dengan hal itu? Yang tadi mungkin juga ada workshop untuk bagaimana gereja hadir memberikan bimbingan kepada orang tua yang memiliki anak-anak yang autism gitu. Nah, mungkin ada lagi ya, sekarang banyak sekali disorder lain. Nah, mungkin itu kali pertanyaan saya, Kak, apakah kita bisa hadir di situ dan gimana narasinya ya? Karena kita belum pernah ada itu, tapi ini menarik untuk kita bahas dan mungkin kalau bisa diimplementasikan mungkin bagus banget gitu. Ya, itu aja dari saya, Kak Helen. Thank you banget untuk topik ini diangkat, sangat kena banget dengan situasi saat ini. Terima kasih, Tuhan berkati, Kak. Terima kasih Terima kasih, Kak Kak Juliana. Juliana. Kak Helen, langsung saja. Silakan Iya. dua pertanyaan tadi. Silakan. Yang pertama tentang autisme tadi ya. Ya. Apakah termasuk dalam kategori disabilitas, yaitu secara internasional memang dimasukkan dalam kategori disabilitas gitu. Jenis-jenis disabilitas, pengelompokannya ya, mungkin boleh bersabar untuk minggu depan, Kak Hendra. Itu karena cukup apa ya, bukan hanya satu bagian ya, tapi kita perlu melihat keterkaitannya dengan yang lain. Apa itu disabilitas fisik, intelektual, mental, karena ada yang menyamakan intelektual dan mental gitu ya. Kemudian sensoris gitu. Jadi kita akan lihat itu minggu depan, boleh ya untuk jenis-jenis disabilitasnya. Boleh, ya. Ini ada bunyi-bunyi. Baik, Pendeta Helen ya. Oke. Jadi Kak Juliana, untuk jadi harus bersabar nih untuk join lagi, tapi kalau mau disinggung yang kedua silakan Kak.
Untuk yang jenis-jenis disabilitasnya nanti yang minggu kedua, tetapi yang bisa saya jawab dari Kak Juliana tadi pertanyaannya adalah bagaimana gereja hadir ya. Bagaimana gereja hadir itu bukan sebuah panggilan untuk bisa hadir secara profesional medis ya Kak. Seringkali kan itu yang kita takutkan ya. Kan kita nggak punya tenaga yang cukup capable dalam pengertian medis, dalam sisi psikologis, dan sebagainya di guru sekolah minggu. Lalu bagaimana kita bisa hadir untuk anak-anak dengan autisme, dengan ADHD, dengan Down syndrome di kelas kita? Misalnya kan pertanyaannya begitu. Yang perlu kita sadari adalah gereja hadir ini sebagai rangkulan kasih sesama saja yang mau menyatakan kasih Tuhan bahwa setiap anak berharga, setiap anak disambut, setiap anak bisa mempersembahkan apa yang menjadi talentanya gitu. Jadi kalaupun kita merasa tidak terlalu capable secara profesional dalam hal tertentu, bukan itu tujuan utama kita, tetapi rangkulan kasih yang tulus ini bisa dimulai dengan pengenalan akan anak ini secara pribadi. Mungkin dalam situasi tertentu, mungkin anak ini baru kita kenal atau baru naik ke kelas kita ya, kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari guru kelas sebelumnya, dari orang tua. Saya banyak sekali menjumpai orang tua yang justru tanyanya tuh begini, guru sekolah minggunya nggak pernah tanya sama kami ya, gitu. Padahal guru sekolah minggunya bilang sama saya, kami takut mau tanya tuh nanti kalau mereka tersinggung seperti apa gitu. Nah ini kan karena komunikasi yang tidak terbangun. Jadi yang satu nunggu kok nggak ditanya, yang satu takut nanya gitu. Padahal ketika mau saling ngomong duluan, sebetulnya itu yang akan sangat mendapatkan dampak yang baik justru anaknya bisa lebih dikenal. Jadi misalnya ada anak-anak, misalnya contoh anak kami ya, misalnya Derin itu sangat sulit untuk beradaptasi di tempat yang baru. Dia sangat-sangat nervous di tempat yang baru. Salah satunya itu ya, di sisi sosialnya. Sehingga ketika ada guru sekolah minggu yang baru, yang menyambut dia, yang dulu waktu pas pindah pertama ke sini misalnya gitu, disambut sebagus apapun caranya, ya semenarik apapun, nggak menarik buat dia. Dia malah bisa seperti anak ketakutan, karena dia harus berkenalan dengan sosok baru, masuk ke kelas yang baru, seperti itu. Tapi ketika guru sekolah minggunya kemudian bincang-bincang dengan kami kasih tahu, itu Derin perlu dicuekin dulu. Tunggu sampai dia familiar sendiri dengan kelasnya, habis itu baru bisa diajak bicara. Oh, itu malah jadi bisa gitu. Jadi malah guru sekolah minggunya kan pikirnya jangan sampai Derin dicuekin gitu ya. Tapi kebutuhan Derin seperti itu. Itulah setiap anak yang tidak ada rumusnya yang sama untuk setiap orang. Jadi anak-anak dengan autisme selain spektrumnya juga sangat luas, dengan spektrum yang sejenis saja ya, yang kurang lebih spektrum yang sama pun bisa sangat berbeda. Bukan karena spektrum yang berbeda saja, tapi penanganan yang muncul dari pengenalan itu sangat-sangat berguna, Kak. Jadi Kak Juliana bisa memulai dengan mungkin berkomunikasi dari hati ke hati dengan orang tua, sampaikan mungkin kalau Kak Juliana sebagai seorang pengajar di sekolah minggu, sampaikan apa sih yang membuat Kak Juliana pengen tahu tentang anak ini, misalnya gitu. Karena kerinduan untuk berbuat lebih efektif, sesuatu yang Kak Juliana pengen diterima sebagai seorang teman dan sebagainya, itu yang nanti akan membuka pembicaraan dengan lebih enak kepada orang tua. Jadi jangan sampai juga orang tua sekedar merasa diinterogasi gitu ya, tetapi kita hadir sebagai teman buat orang tua ini juga sehingga dia berbagi dengan nyaman dengan kita. Lalu anak-anak dengan disabilitas, khususnya disabilitas intelektual dan mental, itu membutuhkan waktu, Kak. Membutuhkan waktu yang kita nggak bisa pakai satu cara terus 1-2 kali berhasil, nggak bisa kita harapkan selalu seperti itu. Tetapi repetisi yang terus-menerus, apalagi hanya ketemu seminggu sekali ya kalau di sekolah minggu, itu beri mereka waktu, beri mereka pendampingan yang sangat dekat, jadilah teman gitu ya. Nah, mungkin nanti di minggu depan kita bisa bicara lebih detail tentang bagaimana mendampingi anak-anak dengan autisme, dengan ADHD, dan sebagainya. Mungkin sementara gitu dulu, boleh Kak Juliana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Helen. Ada beberapa respon di chat box. Terima kasih Kak Budi Haha yang kasih akses untuk kita dapat buku yang tadi disampaikan oleh Pendeta Helen soal pedoman pembinaan anak sekolah minggu terkhusus.
Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya tadi barusan saja Pendeta Helen sudah sampaikan untuk pertanyaan Kak Maria Tona. Juga ada informasi juga dari Kak Ingrid kalau mau akses untuk cari kerja untuk penyandang disabilitas bisa akses di Divaling ya, dan mungkin Bapak dan Ibu kakak bisa mengakses itu. Nah, ada pertanyaan dari Kak Mala, akun bernama Mala Korintus 1, nggak tahu ini apakah namanya Mala, saya bacakan saja. Jadi ada kegelisahan bagaimana untuk bisa mengajarkan hal-hal yang misalnya tentang bersyukur atas mata, atas anggota fisik pada kelas reguler begitu. Sedangkan di sana ada anak diva juga, dan bagaimana menjelaskannya dan bagaimana respon Pendeta Helen soal ketika sebuah gereja rindu untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak dengan diva, itu bagaimana apakah perlu di kelas khusus atau kelas inklusi ya, bercampur begitu. Mana yang lebih baik ya? Ada yang rindu yang khusus, tapi juga dalam pengalaman Pendeta Helen pasti ada plus minusnya. Nah, boleh ditanggapin Pendeta Helen, silakan. Baik, terima kasih. Ya, Kak, tentang menumbuhkan empati pada anak-anak ya. Ini menjadi satu hal yang kita juga perlu masukkan dalam setiap pengajaran. Bahkan setiap pengajaran, nggak hanya cerita-cerita yang orang-orang yang sakit tertentu gitu ya, tapi setiap pengajaran. Misalnya di setiap hari Minggu kita menyambut anak-anak dengan ceria di pagi hari, apa yang kalian syukuri hari ini? Sudah berterima kasih apa sama Tuhan hari ini? Misalnya seperti itu ya. Dan ada anak-anak yang mungkin menyebutkan, aku punya mata yang bisa melihat. Loh, enggak apa-apa. Itu bagian yang mereka syukuri ya. Tetapi ketika kita melihat jawaban-jawaban seperti itu, kita sendiri juga mesti peka untuk bisa memfollow up lagi, nyambungnya ke empati terhadap penyandang disabilitas apa nih? Misalnya itu terjadi gitu ya. Lalu saya akan terima jawaban itu. Oh, ya, banyak loh orang yang punya mata dan bisa melihat tapi tidak mensyukuri secara khusus seperti kamu. Terima kasih kamu sudah mensyukuri, menjadi contoh juga bahwa ini adalah salah satu hal yang kamu bisa syukuri, pemberian Tuhan. Tapi menurut kamu, bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa melihat dengan matanya? Justru malah dibawa ke situ bisa menjadi sebuah diskusi, Kak. Apalagi kalau sudah kelas anak-anak kelas diskusi ya, kelas 4, 5, 6 bisa diskusi dengan lebih dalam. Kita justru malah jangan menghindari topik itu gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak bisa melihat misalnya? Kira-kira mereka bisa bersyukur nggak seperti kamu? Mereka pasti akan mikir. Tapi kita perlu sudah tahu dulu jawabannya ya. Bagaimana kita juga tidak kemudian, iya juga ya, mereka bisa bersyukur nggak ya? Jangan sampai kita sendiri juga jadi seperti itu. Tetapi justru kita bisa eksplor. Jadi gini, untuk menjadi seorang guru sekolah minggu, apalagi ya yang hadir untuk anak-anak bisa mengembangkan empati mereka bagi penyandang disabilitas, kita sendiri perlu lebih familiar dengan apa itu disabilitas, seperti apa penyandang disabilitas, dan kita kalau bisa punya banyak interaksi dengan mereka. Nanti secara natural itu akan keluar. Mungkin kita bisa bilang dengan contoh tadi ya, mungkin anak itu bingung, dan kita bisa bilang, kalian tahu nggak kalau anak-anak yang teman-teman kamu yang lain yang tidak bisa melihat dengan matanya, bacanya bagaimana? Mereka menggunakan jari-jarinya seperti mata. Jadi jari-jari ini bisa untuk membaca. Mereka punya huruf Braille. Dan itu mereka bisa syukuri. Mereka tetap bisa membaca dengan tangannya. Mereka belajar membaca dengan tangannya. Atau kita bisa sampaikan juga, mereka bisa mendengar apa yang disampaikan. Dan mereka tetap bisa memikirkan itu dan sebagainya. Jadi kita bisa eksplor dengan yang lain, Kak. Dan bukan hanya dengan penyandang disabilitas netra ya. Misalnya, kita ajak pujian yang heboh gitu kan. Kemudian ada yang bilang, aku bersyukur aku bisa nyanyi buat Tuhan gitu. Bisa nggak ditanya, kalau menurut kalian bagaimana dengan teman-teman kalian yang
tidak bisa mengeluarkan suara dari mulutnya atau tidak bisa berkata-kata dengan mulutnya. Kalau sampai ada anak-anak yang kemudian malah memberikan respon yang mengejek, jangan langsung didiamkan, Kak. Justru kita bisa katakan lagi, bukan itu sikap kita seharusnya. Karena mereka pun anak-anak Tuhan, dan mereka pun juga istimewa sama seperti kalian. Dan walaupun mereka tidak bisa memuji Tuhan dengan suara yang seperti kalian, mereka bisa memuji Tuhan dengan bahasa yang lain loh. Oh, nggak bahasa apa? Bahasa isyarat. Nah, kalau bisa kakak-kakak bisa belajar beberapa lagu yang 1-2 lagu lah yang gampang, yang singkat, yang berbahasa isyarat gitu, Kak. Itu akan sangat menarik loh untuk mengembangkan pelayanan ini ya. Saya tuh selalu mengajarkan Jesus Loves Me itu yang menurut saya paling gampang, dan dari sisi teksnya pun sangat menyentuh gitu buat anak-anak. Ya, Jesus Loves Me, This I Know. Kalau kakak-kakak mau mengikuti itu Jesus, yaitu gambaran paku, walaupun pakunya di sini ya boleh di sini, boleh di sini. Jesus loves me, this I know. For the Bible, Alkitab itu kan buku, tapi kan buku tentang Tuhan Yesus. Jadi kita bilang for the Bible. Jadi buku tentang Tuhan Yesus. For the Bible tells me so. Little one to him belong. Belong tuh terikat satu sama lain ini ya. They are weak. Jadi mereka lemah. Jadi seperti berdiri terus jatuh. Ting, gitu ya. They are weak, but he is strong. Nah, terus bagian refnya itu gampang. Yes, itu ini diketuk 2 kali. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jadi kita bisa ajarkan pada anak-anak. Mungkin nggak usah 1 lagu gitu, nggak apa-apa. Kasih contoh referensi aja, sedikit aja gitu ya. Kalau itu menjadi salah satu contoh yang bisa membuat anak, oh kayak gitu. Jadi nggak punya suara untuk nyanyi, juga bisa memuji Tuhan ya? Iya. Dan mereka juga bisa bersyukur mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka, gitu Kak. Terus misalnya kita menghadirkan contoh anak-anak yang mungkin buat slide atau gambar apa gitu ya, alat peraga gitu, yang di kursi roda misalnya. Kita bisa katakan juga kepada anak-anak bahwa orang-orang yang menggunakan kursi roda pun juga disayang loh sama Tuhan. Mungkin tidak bisa berlari-lari seperti kalian, tapi mereka juga bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan kursi roda. Nah, kakak-kakak bisa explore tuh di situ. Kalau kita cari ya, ada banyak ya orang-orang yang bisa menari, entah tarian balet, entah tarian apa dengan kursi roda mereka, dari anak-anak banyak loh. Pernah lihat gambarnya? Nanti saya include juga di minggu depan ya untuk eksplorasi itu. Jadi intinya gini, Kak. Anak itu bersyukur untuk sebuah abilitas, itu tidak pernah salah. Tetapi kita bisa arahkan supaya anak itu bukan bersyukur untuk abilitasnya karena ada anak lain yang tidak bisa. Tetapi bahwa dia punya hal yang disyukuri dan orang lain juga punya hal yang disyukuri walaupun ada yang tidak bisa memiliki apa yang dia punya. Seperti itu ya. Kemudian tadi yang kedua apakah, oh iya kelas ya. Kelas mana yang lebih tepat, inklusi atau tidak. Nah ini sebetulnya bisa dilihat di video Bina Warga yang sebelumnya ya. Yang untuk kelas, materi kelas apa tuh ya Kak yang sebelumnya. Manajemen Karena kelas ini, inklusi. ya manajemen kelas inklusi atau manajemen kelas non-diskriminatif ya. Betul. Jadi gini Kak. Kita perlu mengenal anak itu. Kenapa kita perlu mengenal anak itu? Karena supaya bukan dia yang harus menyesuaikan ke kita, tetapi kita bisa betul-betul memberikan pelayanan yang dia butuhkan gitu. Ada kondisi-kondisi disabilitas yang bisa belajar bersama-sama di kelas inklusi dengan segala adaptasi yang dilakukan di kelas itu, dan itu menjadi sesuatu yang membangun untuk semua, bukan hanya untuk anak yang disabilitas itu belajar bersama-sama, dan itu sisi positif dari anak-anak yang tanpa disabilitas pun belajar dengan anak disabilitas itu sangat sangat
banyak hal yang positif gitu yang bisa dikembangkan dan dipelajari, dialami bareng-bareng untuk mengembangkan kepekaan bersama dan sebagainya gitu. Di beberapa negara yang sudah mengembangkan kelas inklusi seperti itu, justru banyak orang tua berebut anaknya dijadikan peer mentor untuk anak-anak dengan disabilitas di kelasnya. Jadi bukannya malah keberatan, anakku enggak apa-apa kok dididik bersama dengan anak yang punya disabilitas gitu. Kalau di Indonesia kan masih banyak yang begitu ya. Tapi di mereka malah jadi rebutan. Kenapa? Karena riset membuktikan anak-anak yang kontak terus-menerus secara intens dengan temannya yang menyandang disabilitas, mereka akan tumbuh jauh lebih peka dan lebih matang ya dalam kedewasaannya, dalam kepeduliannya dan sebagainya, dan itu tidak ada dalam ilmunya di sekolah. Itu pengalaman yang sangat berharga seperti itu ya. Jadi kesalingan itu sangat indah. Tapi kita perlu memperhatikan yang namanya LRI. Ada satu istilah, least restrictive environment. Sebuah lingkungan area yang paling sedikit hambatannya untuk anak dengan disabilitas di mana. Masukkan dia ke situ. Yang paling sedikit hambatannya, ya. Kalau ternyata anak ini memang kondisinya membutuhkan perhatian yang sangat intens dan justru dia sendiri yang sangat ketakutan misalnya ya kalau dicampur di kelas yang besar, ya jangan dipaksakan di kelas besar. Kita bisa terapkan metode lain. Kalau ada ruangan yang memungkinkan, mungkin bahkan bisa metode one on one. Kalau SDM memungkinkan, ruang memungkinkan ya. Kalau tidak, mungkin bisa dilakukan di hari lain sehingga pembinaan iman tetap bisa berlangsung seperti itu. Tetapi sebisa mungkin kelas khusus ini seperti juga di pendidikan umum ya, kelas-kelas khusus dengan metode one on one ini bukan untuk seterusnya. Goalnya adalah ini adalah tahap penyesuaian supaya di kelas khusus ini didampingi sedikit demi sedikit perjumpaan itu dihadirkan. Mungkin ada satu anak dari kelas reguler datang satu kali, dia berjumpa, dia tahu bagaimana berteman, 2 orang, 3 orang, baru nanti beberapa bulan kemudian dicoba lagi masuk sebentar di ruang reguler seperti apa, ditemani, mengambil jarak dan sebagainya sampai kemudian dia bisa beradaptasi. Goalnya tetap seperti itu ya. Bagaimanapun masyarakat dalam dunia nyata kita adalah masyarakat yang heterogen. Mestinya kelas-kelas kita pun juga bisa menghadirkan heterogenitas itu dan menumbuhkan anak di sana, tidak justru mengkotakkan gitu. Tapi kalau pada kondisi yang sangat khusus, anak itu yang membutuhkan setting yang sangat khusus, jadikan itu sebagai penyesuaian, adaptasi untuk kita bisa evaluasi terus nanti berprogres sebisa mungkin berbaur dengan yang lain. Sementara gitu ya Kak, untuk Kak siapa tadi? Terima kasih. Korintus ya. Terima kasih Kak Helen. Ada yang mau tanya langsung nih ya. Ada Kak Anel. Kak Anel mau langsung tanya Kak. Kalau mau silakan open mic, saya berikan akses. Ya, selamat siang Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Helen. Ya. Saya dari Medan. Jadi saya mau bertanya, Bu, kebetulan kan di gereja saya itu anak disabilitasnya sedikit sekali, bisa dibilang 2 seperti itu. Tapi berbeda latar belakang. Nah, yang pertama ini anak disabilitasnya sekolah gitu. Jadi dia bisa mengikuti di kelas sekolah minggu. Mulai dari dia dulu ngikutin dari kelas saya di kelas kecil. Kemudian karena bertambah usia dan juga udah naik kelas, dia jadi pindah ke kelas besar. Jadi kelas besar ini dari kelas 4 SD di kelas kami sampai kelas 2 SMP. Nah, kebetulan ada satu lagi anak mungkin dia bisa dibilang retardasi mental, tapi masih bisa mengerti apa yang kita katakan, tetapi tidak bisa melakukan dan bicara juga nggak lancar. Usianya awal sekali dia itu latar belakangnya kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi. Jadi dia diasuh sama nenek sama bibinya dari kecil. Jadi saya sempat tahu anak sekolah minggu saya ini ada di kelas pernah ikut kelas
kecil, tapi cuma sebentar. Nah, karena saya nggak pernah lagi nampak dia, saya selalu karena saya kenal nih sama jemaatnya, ya sama bibinya, jadi saya sering tungguin bibinya supaya dia masuk ke kelas saya di kelas kecil. Karena kalau dia kalau dia tidak ikut sekolah minggu, dia ikut di gereja besar. Kebetulan gereja besar kami jam 10 itu masuk pakai bahasa daerah, bahasa Batak gitu kan, Bu Pendeta. Jadi dia masuk ke kelas itu kan, masuk ke ibadah itu kan nggak ngerti apa-apa, seperti itu, bukan bahasa Indonesia. Tambah lagi kondisi keadaan dia yang tidak memahami, jadi dia hanya duduk aja, mungkin kan tidak tidak ada respon lah gitu. Jadi saya ajak ke kelas saya, kelas kecil, dan di situ dia menikmatin. Walaupun memang di kelas itu dia bisa dianggap mengganggu gitu, tapi kami guru-guru di kelas kecil menganggap dia itu berusaha untuk anak-anak yang lain yang tidak disabilitas untuk memahami kondisi dia seperti itu, dan kami ajarin juga jangan seperti ini, dan dia mau. Tapi setelah dia udah naik ke kelas besar dan usianya juga sudah bisa masuk ke kelas besar, kami meminta dia untuk masuk kelas besar gitu kan, Ibu Pendeta. Tapi sekali atau 2 kali dia masuk kelas besar, dia nggak datang lagi ke kelas besar itu gitu kan. Saya tanya aja nggak sama guru yang di kelas besar, datang nggak yang namanya anak sekolah minggu kita yang ini, saya bilang gitu. Sekali datang, 2 kali, tapi habis itu dia nggak pernah datang lagi gitu kan. Terus memang saya nggak intens untuk nanya dia kedatangannya, tapi karena saya teringat, saya jumpa sama dia waktu pas Natal sekolah minggu, dia datang sekolah minggu. Saya tanya sama bibinya, "Kenapa nggak pernah datang lagi ke sekolah minggu kelas besar?" Bibinya bilang, dia nggak kerasan di situ, gitu kan. Mungkin dengan kondisi dia yang seperti itu dan dia sendiri yang nggak mau. Seperti itu, Bu Pendeta. Tapi bagaimana ya, Bu Pendeta, supaya dia mau lagi ke sekolah minggu? Karena selama ini dia jadinya hanya ikut sama bibinya di gereja Oke. bawah, di gereja yang bukan bahasa Indonesia dan bukan untuk dia gitu. Makasih, Bu Pendeta. Terima kasih Kak Anel. Iya, Langsung aja makasih direspon. Kak Anel. Nah, Helen, silakan. Iya. Ya, tentu respon saya tidak bisa menjadi 100% acuan karena saya tidak mengenal anaknya ini ya. Karena kita perlu tahu dulu nih seperti apa yang bisa kita coba lakukan, Kak Anel. Mungkin kita bisa eh, mengevaluasi dulu pada saat dia di kelas kecil dulu seperti apa asiknya dia di sana sehingga dia sempat mau sekolah minggu. Kemudian apa yang menjadi hal yang suka dia lakukan yang positif. Kita perlu gali itu. Kemudian, apakah ada hal-hal yang dilakukan di kelas besar yang membuat dia sulit untuk berkonsentrasi lebih lama? Karena mungkin dengan kondisi disabilitas tertentu, rentang konsentrasi itu juga tidak terlalu bisa lama, sedangkan di kelas besar sudah lebih banyak metode diskusi misalnya seperti itu. Itu buat dia udah jelas tidak asik misalnya ya. Nah, kalau kita punya data-data itu, kita bisa evaluasi untuk bagaimana dia bisa menikmati ibadah anak ya. Jadi kan bukan sekedar mendatangkan dia ke sekolah minggu ya, tetapi bagaimana dia bisa merindukan. Nah, ini sebetulnya malah lompat jauh lagi nih Kak Hendra, ini yang materi keempat ya, menjelaskan gereja untuk anak dengan disabilitas. Tetapi bagaimana anak ini bisa merasa bahwa dia nyaman dulu di kelas itu. Nggak harus sama persis seperti anak-anak yang lain dengan semua porsinya, tetapi mungkin dia bisa diberikan porsi yang lain untuk dia lakukan. Misalnya ya Kak, misal dia dimasukkan ke kelas yang sebelumnya misalnya, tetapi bukan seperti anak seusia dia dimundurkan usianya, tetapi menjadi seperti pendamping, jadi kayak asistennya guru sekolah minggu di kelas itu. Mungkin buat dia masih bisa fun untuk mengikuti cara ibadah yang seperti kelas sebelumnya, tapi dari sisi usianya dia tidak merasa direndahkan karena dia diberi sebuah tanggung jawab, kepercayaan baru. Jadi bukan sekedar membuat anak ini usianya berapa harus masuk di kelas itu, tetapi sekali lagi nggak ada yang sama nih formulanya untuk setiap anak, tetapi bagaimana anak ini bisa sampai dulu pada sebuah rasa nyaman loh ke gereja, nyaman memuji Tuhan bareng teman-teman itu enak gitu. Karena itu yang akan panjang
panjang ya efeknya. Kalau sekedar memasukkan dia usia segini harusnya sudah naik ke kelas besar, kelas besarnya selesai, nanti di remaja dia nggak suka lagi kebaktian, nggak ke gereja lagi, kan kita nggak bisa apa-apa juga ya. Tetapi menumbuhkan rasa rindunya itu kita perlu gali dari pengalaman sebelumnya. Ambil saat-saat yang dia bisa maksimal untuk menikmati itu, lalu kita bisa kembangkan dengan menambah tanggung jawab, misalnya dengan pendampingan-pendampingan khusus. Mungkin gitu Kak Anel. Baik, terima kasih. Di chatbox ada pertanyaan dari Kak Lina ya, selain dia berbagi beberapa hal. Kak Lina bertanya, ada nggak gereja yang kegiatan saat ini merangkul jemaat disabilitas? Saya melihat ada beberapa rekan-rekan dari Pokja Disabilitas GKI Putih, ada Kak Mercy, ada Kak Marta, ada Kak Iren, ada Kak Gracie ya. Nanti Kak Lina boleh berbincang bersama dengan rekan-rekan ini yang punya kelas khusus, pelayanan khusus juga, dan mungkin juga rekan-rekan di tempat lain yang hadir bersama-sama. Silakan berinteraksi ya rekan-rekan. Dan juga kalau ada informasi-informasi yang bisa dibagikan, silakan feel free untuk membagikan di chat box ya. Kita udah tinggal 5 menit lagi nih, Pendeta Helen. Kita kan sedang bicara soal ruang pemimpin ya, para pemimpin di sini. Dan juga saya lihat ada beberapa pemimpin hadir di sini ya. Ada Ketua Sinode Wilayah juga di sini. Dan beberapa rekan-rekan dari gereja lain, dari gereja GKI di Kalimantan, dan beberapa rekan lain. Sebagai penutup, Helen, bolehkah menyampaikan beberapa perekanan, terutama untuk para pemimpin ya, yang saat ini kita bicarakan. Silakan. Ya, terima kasih Kak Hendra, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sangat antusias nih ya, belajar bersama. Ya, berbicara tentang kepemimpinan, di mana dari sana akan lahir kebijakan-kebijakan untuk pelayanan di gereja, untuk semua kategori usia, maka dari pemimpin itu sendiri perlu mengalami ya, dan perlu terus belajar untuk bisa lebih mengenali. Mungkin ada kondisi-kondisi dari jemaat yang selama ini belum tersapa, atau kalaupun saat ini belum ada jemaat yang mengalami, kita juga bisa membuka akses itu sebagai sebuah respon kita akan panggilan Tuhan menjadi rumah bagi semua. Mungkin akan ada perjuangan-perjuangan yang kita harus lakukan, dan mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan sangat berarti karena kita sedang berderap bersama dengan Dia yang memberikan misi itu buat kita. Kiranya akses-akses bagi penyandang disabilitas semakin terbuka di gereja kita, sehingga kita pun semakin memberikan jangkauan yang luas, rangkulan kasih Tuhan bagi mereka yang mungkin di luar sana sudah mengalami banyak penolakan. Semangat selalu, Tuhan berkati kita. Terima kasih, Pendeta Helen. Rekan-rekan, perjalanan kita masih beberapa hari ke depan ya, maksudnya beberapa hari Sabtu. Dan saya berharap rekan-rekan yang hadir pada saat ini ajak para pengambil kebijakan di gereja, para pemimpin, karena beberapa hari lalu saya kontak beberapa pemimpin, ketika saya share posternya, lalu dia, oh iya nanti saya kirimin guru sekolah minggu. Sedangkan para pemimpinnya belum merasa ini bagian menjadi penting untuk dibicarakan. Jadi ajaklah para pemimpin, karena seperti yang Pendeta Helen tadi sampaikan, ada banyak hal yang bisa dikerjakan ketika pengambil kebijakan juga punya paradigma yang sama dan punya kepedulian yang sama. Materi-materi seluruh sesi sepanjang bulan Mei ini nanti akan kami kompilasi dan kakak-kakak akan diberikan full. Tapi sebenarnya bergantung juga dengan Pendeta Helen sih, mau kasih atau enggak gitu. Tapi biasanya dia akan memberikannya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Saya berkenan untuk meminta rekan-rekan untuk mengisi evaluasi supaya dalam perjalanan sesi kita akan bisa semakin banyak yang bisa kita eksplorasi ya. Dan saya berikan link evaluasi di chat box supaya rekan-rekan bisa mengisinya. Sambil rekan-rekan mengisinya, saya memberikan beberapa informasi yang penting untuk perjalanan beberapa waktu ke depan. Jadi sekali lagi, kami
rindu supaya kita semua terbekali, terutama para pengambil kebijakan untuk bisa punya paradigma yang memadai untuk nantinya kelak mengambil banyak kebijakan yang tepat di tempat pelayanan masing-masing. Dan buat rekan-rekan yang punya keluarga atau kenalannya mau dilibatkan dalam camp keluarga ini, silahkan supaya kita bisa mempersiapkan bersama dan undang juga untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita belajar pada sesi-sesi bersama dengan pendeta. Dan kalau teman-teman mau jadi fasilitator, silahkan juga kontak kami di Bina Warga, di website maupun juga di medsos, maupun juga mungkin mengakses saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kita akan menutup acara kita akan bersama berdoa. Saya boleh mengundang Pendeta Helen untuk berdoa untuk kita semua. Silakan Pendeta Helen. Baik, terima kasih. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu-waktu seperti ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk belajar. Kami mau belajar bersama-sama, kami mau melanjutkan perjuangan kami mau melanjutkan pelayanan kami. Tuhan tolong peliharakan kami dengan kesetiaan melayani, dengan hati yang penuh sukacita, memberi diri di tengah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan secara khusus kami memohon hikmat Tuhan untuk setiap gereja yang kami layani, untuk setiap pemimpin gereja, mereka yang mengambil keputusan strategis untuk seluruh derap persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat untuk boleh memberi ruang-ruang yang terbuka, akses-akses yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Kiranya dengan semua upaya ini, kami pun juga boleh merasakan kekuatan Tuhan menyertai kami. Bahkan sukacita yang dari Tuhan senantiasa menaungi kami, karena kami berderap bersama-sama dalam misi yang Tuhan percayakan kepada kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena kami rindu untuk meresponi panggilan yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja maupun para pelayan di komisi anak maupun komisi-komisi yang lain. Tuhan sertai supaya pelayanan kami di tengah-tengah gereja dapat sungguh dirasakan memberkati. Tidak membedakan, tidak mendiskriminasi orang-orang yang menyandang disabilitas. Justru mereka yang mengalami banyak penolakan mungkin di luar sana, tetapi mereka mendapat rangkulan kasih Kristus di tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan proses selanjutnya, rangkaian belajar kami di minggu-minggu mendatang, maupun juga usaha-usaha kami masing-masing untuk terus mengupdate diri, mencoba begitu banyak hal baru untuk semakin membuat pelayanan kami lebih baik. Tuhan berkati itu semua. Kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada perjuangan kami yang sia-sia. Kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, dan kami juga mau menyerahkan untuk Bina Warga. Biarlah Tuhan terus pakai Bina Warga menjadi saluran berkat bagi banyak orang untuk belajar bersama, untuk bertumbuh, untuk maju bersama di tengah pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Helen, maka kakak-kakak Ya. terima kasih, sampai jumpa.